kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Suatu hari di pavilion surga, kau, seorang pria berambut merah, ditusuk dari belakang. Pangeran, kamu, kedua orang di belakang berkata. Kaisar, pergilah dengan tenang. Kaisar, Anda dapat pergi dengan tenang. Besok, pangeran akan menggantikan tahtamu. Berarti yang rambut merah itu kaisar ya. Sang kaisar menyerang, tapi sang pangeran berhasil menghindar. Datanglah dan tangkap dia. Tangkap dia cepat. Jangan lakukan itu. Tubuhku, aku tidak mau. Singkirkan. Kaisar ingin bunuh diri. Lebih buruk. Bagaimana bisa telur naga ini menetas? Lalu tiba-tiba ada dua buah cahaya, warna kuning dan warna ungu. Kedua cahaya itu pergi ke arah kaisar. Lalu tiba-tiba, aduh, perutku tidak sakit. Kenapa aku tidak mati? Ini adalah aku kembali muda. Monan, apa kau masih menyebut dirimu lelaki? Apa yang kau lakukan di kamar mandi? Buka pintunya cepat. Masih ada 100 hari lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi. Apa kau masih layak untuk keluargamu? Ujian masuk perguruan tinggi itu kan 300 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa? Aku kembali ke masa 300 tahun yang lalu. Monan, kalau kamu gak membuka pintunya, aku akan meminta pelayan untuk membukakannya. Ayo coba. Dia berhasil mendobrak pintunya dan langsung menabrak Monan. Berarti MC kita nih Monan ya guys. Aduh. Monan berkata, aku gak percaya bahwa aku baru aja dilahirkan kembali. Dan siapa kau? Mati. Dasar Monan bau. Kau berpura-pura gak mengenalku. Apa yang kau lakukan? Aduh, itu kecelakaan. Tubuhku terlalu lemah, jadi aku gak bisa menahannya. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau gak membuka pintu saat aku mengetuknya? Apakah itu masalah cinta? Kenapa kau terlalu memikirkannya? Aku jatuh cinta. Masalah cinta? Ya, sepertinya aku mempunyai pacar. Tapi siapa yang menjadi pacarku? Aku tidak tahu apa yang membuatmu sangat tergila-gila pada Lin Yutong. Tunggu, apakah tempat ini? Saat dia keluar, Orchid Hotel, tempat semua hal malang yang menimpaku dimulai. 300 tahun yang lalu, di hari Valentine, aku menyatakan perasaanku dengan Li Yutong di hotel ini. Tapi aku melihat Lin Yutong dan Chang Pei-chung berciuman di lantai bawah hotel. Aku ingin menenangkan diri di kamar mandi, tapi aku gak bisa menahan tanpa memikirkannya. Chang Xiao, sampah ini. Dia selalu melihatku dengan mata yang menjijikan, dan dia terus-menerus mengejarku. Sedikit flashback nih. Jangan takut, tua muda ini akan membantumu. Bila perlu, kita patahkan aja kakinya agar dia gak bisa mengikutimu lagi. Aku terluka parah oleh Chang Pei-chun dan hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing. Tubuh dan hatiku sangat sakit. Bahkan saat ujian masuk perguruan tinggi, aku gagal waktu itu. Dan aku gagal sebagai harapan keluargaku. Aku hanya ingin menghancurkannya. Namun aku diselamatkan oleh Dewa Wu Yue dan memulai jalan kultivasi. Kemudian aku bertemu Xuan Yin. Tapi karena aku tidak cukup kuat, aku akhirnya tidak bisa tinggal bersamanya. Ini belum terjadi kebangkitan dunia. Aku akan menjadi kuat. Akulah raja. Si wanita berkata, apa yang terjadi padamu? Masih memikirkan Lin Yutong? Monan merespon, tentu saja tidak. Untuk apa aku memikirkan semut itu? Semut, kau berbicara omong kosong lagi. Tetapi kamu bisa memikirkan jalan yang terbaik. Aku tidak menyangka kamu memperhatikanku. Tapi aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Ayo kita pergi dulu. Siapa yang peduli padamu? Jangan bicara omong kosong. Aku mengabaikanmu kok. Tiba-tiba seorang pelayan hotel berkata, tidak bagus. Ada seseorang di dalam hotel yang sedang sekarat. Apakah ada seseorang yang mempunyai kekuatan medis untuk membantu? Si wanita berkata, apakah benar ada seseorang yang akan mati? Ayo kita pergi, itu bukan urusan kita. Tidak. Mari kita lihat, siapa tahu kita bisa membantunya. Mereka pun masuk dan melihat. Apakah udah cukup melihatnya? Para dokter udah datang. Ayo kita kembali. Monan, kau tahu, sepasang orang tua ini seperti sangat miskin dan sangat tua. Aku juga ingin merayakan hari Valentine yang romantis. Tapi hari ini aku ingin. Di ruangan itu terlihat seorang dokter yang sedang menggunakan alat kejut jantung. Si dokter berkata, tenang Bu, Mbak. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apa?
Tapi bohong. Saat Monan melihat orang tua itu, ini aliran Reiki. Apakah dia seorang kultivator? Tapi auranya lemah. Aku akan membantu mengobati istrinya. Istrinya masih belum mati. Tampaknya dia diselamatkan oleh perspektif Xuan Xiu, dan itu adalah cinta sejati yang langka di dunia. Lalu Monan berteriak, "Dia belum mati! Jangan berisik, ini bukan tempat untuk anak-anak sepertimu." Monan langsung menghampirinya. Si dokter berkata, "Dari beberapa aspek, itu menunjukkan bahwa dia telah mati. Apa yang kau lakukan, bocah? Keluarlah!" Apa yang terjadi dengan Monan hari ini? Dia terlihat gak seperti biasanya. Dalam hati Monan, sayangnya, tubuhku saat ini masih lemah. Aku hanya bisa mencoba mengaktifkan titik akupuntur. Set, 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 set. Suaminya berkata, 13 tangan hantu. Sungguh, teknik ini masih ada. Adik laki-laki ini akan menyelamatkan istriku. Si dokter berkata, "Bagaimana bisa Anda membiarkan bocah ini? Aku mengerti suasana hati Anda sedang kacau. Tapi orang mati gak bisa hidup kembali. Hei nenek, kau harus bangun. Aku telah mengganti 6 titik akupuntur dengan aura. Apakah perlu bagiku untuk menggunakan Reiki? Tapi sepertinya aku harus menggunakan cara lain." Monan tiba-tiba berkata, "Jarum perak." Jarum perak? Oke, cepat ambil. Dalam hati si dokter, aku memiliki jarum dalam kotak pertolongan pertama. Biarkan dia mengambilnya. Pokoknya, orang itu udah mati. Lalu Monan mengambil jarum itu dan langsung set. Ini adalah Dewa Tai. Bagaimana bisa Anda mempercayai bocah ini? Aku mengerti suasana hati Anda, tapi orang yang udah mati nggak dapat bangkit kembali. Apakah Anda buta? Dari sekolah mana siswa ini berasal? Bagaimana bisa begini? Nah, nafasnya udah kembali. Teknik jarum Dewa Tai ini benar-benar terlalu banyak menyerap staminaku. Aku harus segera berlatih kembali. Hidup? Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, detak jantungnya telah berhenti. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah dia menyelamatkan orang mati hanya dengan menggunakan jarum jahit? Apa yang kalian ributkan? Aku kan tadi mengatakan bahwa dia tidak mati, dia baik-baik aja. Sayang, kau masih hidup. Ya, aku pikir aku udah mati. Adik laki-laki, aku mengucapkan terima kasih. Istriku masih hidup berkat kamu. Oh iya, ini bukan masalah besar kok. Adik laki-laki, kau telah menyelamatkan istriku, tapi darahnya mengenai pakaianmu. Oh, tidak apa-apa. Monan, kapan kamu belajar akupuntur? Yang aku tahu, akupuntur adalah pengobatan dari Cina. Monan membalas, "Kalau kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Tapi aku ingin mencuci darah di bajuku terlebih dahulu." Tiba-tiba seorang penjaga berkata, "Orang yang gak berkepentingan, dimohon keluar. Keluarganya sedang melakukan beberapa hal." Tapi, udah, baiklah, kami akan pergi. Monan, kamu sepertinya udah berubah. Ayo pergi dulu. Mereka pun pergi keluar. Saat di luar, datang sebuah mobil BMW, tapi tulisannya New Polo. Oke. Lalu ada 2 orang turun dari mobil itu. Lalu seorang pelayan berkata, "Tuan, Anda di sini." Ada 2 NPC yang melihat kejadian itu. NPC di kiri berkata, dia adalah orang yang mengatur pasukan bawah tanah di seluruh distrik Qingcheng. Terus siapa 2 orang di belakangnya? NPC yang di kanan berkata, "Apa kau tidak tahu siapa mereka berdua? Itu adalah Ming Chen dan juga nona keluarga Yan yang terkenal di Chiangkou." Di mana pria itu? Di mana? Tentu saja orang tua keluarga Yan. Apakah mereka baik-baik aja? Mereka berdua baik-baik aja. Mereka ada di dalam. Tuan dan Nyonya, mereka ada di dalam hotel ini. Ternyata 3 orang yang turun guys, sama 1 wanita berambut pirang. Monan pun mengantar wanita itu ke bus. Monan berkata, "Sampai jumpa. Aku akan berterima kasih lain kali." Ditunda dulu terima kasihnya. Gak apa Monan, kamu harus belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ya, kau hati-hati. Sampai jumpa. Aku benar-benar gak menyangka akan dilahirkan kembali dan kembali saat kehidupanku 300 tahun yang lalu. Aku dapat bertemu kembali dengan keluargaku. Lalu Monan menelpon kakeknya. "Kakek, aku sudah lama gak bertemu denganmu. Apakah kakek baik-baik aja?" "Halo, apakah ini Xiaonan? Bukankah kau udah menelponku tadi malam?" Dalam hati Monan, bagi kakek itu tadi malam, tapi bagiku itu udah 300 tahun yang lalu. "Xiaonan, apa yang terjadi padamu? Apakah kau kehabisan uang? Kalau uangmu gak cukup, kau harus beritahu kakek." "Tidak kakek." "Kakek, aku berencana untuk pulang dan melihatmu dalam beberapa hari. Apa ibu dan kakek baik-baik aja?" "Hei, kita semua baik-baik aja. Baru beberapa hari kau meninggalkan rumah. Bagaimana tiba-tiba bisa bertanya seperti itu? Aku masih mempunyai beberapa hal yang harus aku lakukan." "Kakek, kau harus istirahat lebih awal. Aku akan kembali menemuimu setelah liburan. Di kehidupanku yang dulu, aku tidak bisa menemani keluargaku. Dan aku tidak bisa bersama Mu Yin Yin. Aku harus mencoba untuk memperbaiki ini. Tidak ada waktu. Aku harus berlatih. Jika tidak mempunyai kekuatan, ini semua hanyalah omong kosong. Aura di sini terlalu tipis. Aku harus pergi ke pinggiran kota. Air adalah sumber dari segala hal. Masih ada sumber di sini. Meskipun dikatakan bahwa jarak dari dasar Longshe adalah 100.000 mil, itu seharusnya lebih sedikit daripada bulan. Aku akan menyerap aura yang ada di sini. Di jalan kultivasi, prioritas utama adalah mengumpulkan spiritual roh. Tapi sekarang aku kehabisan aura.
Itu juga masalah besar. Aku butuh buku metode yang tepat. Tunggu, bagaimana bisa ada sebuah naga di tubuhku? Buku ini adalah buku Liu Tao Shu. Keenam buku latihan ini setara dengan tingkat atas surga dan sebenarnya berisi 6 makhluk hidup. Tetapi hanya ada 5 jalan di 6 buku. Tetapi surga masih rusak. Apa alasannya? Aku kembali ke masa ini. Ternyata menjadi misteri. Itu dipecah menjadi puluhan tempat yang tersebar saat aku dilahirkan kembali. Ini adalah seni bela diri tingkat atas. Karena buku ini melindungiku saat aku dilahirkan kembali, aku akan mengumpulkan bagian lainnya agar buku ini utuh. Lalu dia pun mulai berkultivasi, perbaiki aura, bersihkan aura, imajiner, melebur dan berimajinasi. Dia pun berkultivasi sampai keesokan harinya. Sisa-sisa artikel Tiantau, 6 jalan tanpa fase, telah disempurnakan oleh kultivasiku. Dan sekarang, saatnya bersiap untuk menemui Mu Yin. Mu Xuan Yin pergi ke Universitas Yanqing. Aku harus pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Setelah selesai berkultivasi, tiba-tiba Monan melihat wanita yang sedang kabur. Dia dikejar oleh seseorang menggunakan mobil. Wanita itu berlari di depannya. Lalu tiba-tiba wanita itu tertembak dari belakang. Dan ternyata itu orang yang tadi. Lalu orang itu melihat Monan. Dia berkata, "Nak, kau sedang sial. Seharusnya kamu tidak melihatnya." Sungguh sial. Orang itu menembak ke arah Monan. Tapi untungnya Monan berhasil menghindar. Lalu dia mengambil batu dan langsung melemparkannya ke orang itu. Boom, headshot. Batunya tepat kena kepalanya. Untungnya aku udah berlatih tadi malam dan aku udah cukup cepat. Jika tidak, aku akan mati dengan kultivasiku yang sebelumnya. Keenam kekuatan tak tertandingi ini luar biasa. Tetapi mereka semua mengambil seluruh energi pada tubuhku. Orang itu dan wanita itu pun tergeletak di tanah. Dengan begitu banyak luka seperti ini, aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Wow, nutrisi yang baik. Tapi ternyata wanita itu belum mati. Tolong aku, menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Tidak ada darah di dada. Jadi aku bisa melihat bagian belakang. Dalam hati Monan, peluru itu masuk terlalu dalam. Tidak mudah untuk mengeluarkannya dan hanya bisa diluncurkan dari depan. Hati surgawi, pelurunya pun berhasil dilancarkan. Monan berkata, peluru udah dikeluarkan dan darah juga udah berhenti mengalir. Kau bisa bergerak sebentar lagi. Aku akan pergi. Kau sebentar lagi bisa bergerak. Seorang pria yang aneh. Namun, mengambil keuntungan dariku, Su Liuxia, aku tidak mungkin pergi dengan cara seperti ini. Monan pun pergi ke perpustakaan. Perpustakaan ini mengingatkanku pada situasi sebelum kematianku. Aku tidak punya waktu lagi. Aku harus menjadi kuat untuk membalas dendam. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalaskan dendamnya. Aku akan membaca buku pengetahuan terlebih dahulu. Saat dia mengambil bukunya, "Hei, apakah pengetahuan dalam buku ini secara otomatis masuk ke dalam otakku?" Legenda mengatakan bahwa keenam buku surgawi berisi segala macam hal. Dan ini benar-benar luar biasa. Dia pun langsung memulai memegang bukunya. Nah, ini menghemat banyak waktu. "Xiaonan, sedang apa kau di sini?" "Ibu Tan, aku sedang tidak ada kelas. Aku teman ibumu, jadi panggil aja aku Bibi." "Kenapa kau sendirian? Apakah Chiang Yu gak bersamamu?" "Bagaimana mungkin dia bersamaku?" Garis itu, dia berbohong pada ibunya sendiri. Dia berkata sedang bersamamu sekarang, tapi ternyata enggak. Sekarang dia semakin parah. Aku akan menelponnya lagi nanti. "Bibi, apa kau ke perpustakaan untuk mencari anakmu Lin Yutong?" "Tentu saja tidak. Aku berpikir untuk memberi semangat padamu sebelum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Manfaatkan liburan hari ini untuk temukan buku yang bisa membantumu." Di baris ke-6, ke-11, dan ke-12, buku ini memiliki banyak kegiatan yang bermakna bagi siswa. Saat dicek, itu benar-benar ada di sini. Ingatanmu sangat hebat. Kau bisa belajar lebih giat sebelum kau ujian masuk perguruan tinggi. Tingkatkan nilaimu dan dapatkan nilai yang bagus. Ibumu pasti akan senang. Setelah ini, kau harus pulang bersamaku sebentar. Bibi akan memberimu suplemen yang lezat. Dalam hati Monan, meskipun aku tidak ingin bertemu dengan Liu Tong lagi, tapi di kehidupan yang dulu, Bibi Tan udah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Itu akan merepotkanmu. "Xiaonan, kamu duduk di sini sebentar. Aku akan memasak makanan yang kau suka. Kau bisa makan yang banyak." "Terima kasih Bibi Tan. Aku benar-benar merepotkanmu." "Xiaonan, sama-sama. Aku baru aja menelpon Lin Yutong untuk kembali. Aku akan ke dapur untuk memasak." Lin Yutong pun kembali. "Monan, kau masih punya wajah untuk datang ke rumahku untuk makan?" "Monan, aku punya keluhan untukmu." "Keluhan apa?" "Jangan berpura-pura. Aku awalnya udah membuat janji malam ini dengan Qiao Shan untuk makan dan bernyanyi bersamanya. Hanya karenamu, aku disuruh pulang oleh ibu. Aku tidak meminta ibumu untuk menelponmu. Lagian, Qiao Shan dan Chang Pei Chun bukan orang yang baik. Yang tadi kayaknya translatornya typo guys. Harusnya Qiao Shan." "Hei, kau kira cuma kamu orang baik aja?" Lalu ibunya datang. "Apa yang kau bicarakan? Ayo kita makan bersama." "Bu, aku tidak makan. Aku udah meminta Qiao Shan untuk membelikanku sesuatu." Ibunya berkata, "Sekarang udah gelap. Apa nggak bisa besok aja? Duduk dan makanlah." "Ayolah, aku mohon." "Ya udah, makan dulu. Setelah makan malam, biarkan Xiaonan menemanimu keluar. Sebelum jam 10, kau harus pulang." "Bibi Tan, aku harus ke sekolah besok. Lin Yutong ingin pergi dengan temannya. Apa aku harus ikut?" Ibunya merespon,
Aku tidak percaya dia pergi dengan teman-temannya yang baik. Kalau kamu gak ikut, maka dia gak boleh keluar rumah. Ayolah, aku harus pergi. Xiao Xiao udah menungguku. Hei, tunggu, aku belum makan. Di depan, udah ada 2 mobil yang menunggu. Seorang wanita berkata, Lin Yutong, cepatlah. Hei Lin Yutong, siapa orang yang ada di sampingmu? Dia Monan. Dia akan ikut pergi bersama kita malam ini. Hei, ada hubungan apa kau dengannya? Bagaimana jika Chang Peichun cemburu? Apa yang membuatnya cemburu? Emangnya kapan aku mau bersama orang seperti dia? Jika Chang Peichun sampai tahu, bagaimana cara aku menjelaskannya? Pria yang di kanan berkata, apa yang perlu dijelaskan wanita cantik sepertimu? Sekilas aja bisa dilihat bahwa dia nggak pantas untukmu. Hei, jangan main HP terus, lihatlah. Ternyata itu dia. Lin Yutong, seleramu semakin rendah aja. Hei, jangan katakan itu. Jika dia nggak mau pergi, aku juga nggak bisa pergi. Oke, kalian cukup. Jika terus meledek orang ini, dia bisa menangis. Dalam hati Monan, aku menangis. Jika aku tidak memandang wajah bibitan, kalian akan kuhajar sampai menangis. Kalian nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hei kamu, mobilku ini hanya untuk orang-orang cantik. Pergilah ke mobil belakang. Kenapa? Kau gak ingin naik mobilku? Aku tidak tahu dia bersiap enggak. Bagaimana jika dia mengotori mobilku? Dalam hati Monan, setelah dipikir-pikir, untuk apa aku pergi dengan mobil butut mereka? Buang-buang waktu aja. Lebih baik aku berlatih. Monan berkata, aku tidak akan pergi. Kau pergilah dengan mereka. Ingatlah, pulang sebelum jam 10. Baguslah. Kalau begitu, selamat tinggal. Lin Yutong berkata, hei, jika dia nggak ikut, aku juga nggak bisa pergi. Setelah beberapa saat, pasti ibuku akan tahu jika dia nggak ikut pergi. Aku tidak bisa pergi keluar malam ini jika begitu. Yah, jika Lilin nggak ikut pergi, kita nggak akan bisa bersenang-senang. Sangat mengecewakan. Hei kau, masuklah ke mobilku. Aku yang akan membawamu. Monan pun ikut masuk dalam mobil. Apa kau mengejar Lin Yutong? Wah, kau punya mata yang bagus. Menyukai wanita cantik kami. Aku ingin tahu siapa yang telah memberimu keberanian. Liang Qingru. Ada banyak orang yang menyukai Lin Yutong. Bukan hanya orang kaya ataupun tiran sekolah. Bahkan Chang Peichun juga menyukai dia. Kau adalah orang miskin dari desa. Apa yang kau gunakan untuk bersaing dengan mereka? Aku tidak menyukainya. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi. Nomor siapa ini? Orang ini telah menelpon beberapa kali. Apakah ini orang yang aku kenal sebelumnya? Jika menelpon lagi, akan kuangkat nanti. Mereka pun akhirnya berangkat. Kelok-keloknya 1, 2, 3, 4, 5. Udah kayak Akina ya. Udah kayak Akina, Takumi. Sesampainya di sana, ada banyak sekali mobil mewah. Dari BMW, Mercy, Lambo. Bukankah ini trek balap ilegal? Di mana-mana ada tempat makan dan tempat beli barang. Kelompok anak orang kaya ini benar-benar gila. Aku datang ke tempat seperti ini. Kami memiliki kegembiraan malam ini. Kali ini, sepupuku membawaku ke trek balap beberapa kali dalam sebulan. Jangan ragu untuk bertaruh beberapa ribu. Kalian akan memenangkan beberapa kali lipat. Hei teman, apa kau juga ingin bermain? Kalau kamu gak punya uang, aku akan meminjamkannya. Tapi jangan berani-berani mendekati Lin Yutong, atau kamu gak akan menang. Wah, Chang sangat hebat. Iya, ayahnya telah membuka 2 atau 3 hotel besar. Itu bukan masalah sama sekali. Sekarang sebelum mulai, mari kita pergi ke toko mobil di depan untuk minum-minum. Banyak jenis mobil di sana. Kau bisa membelinya dengan uang. Cangke, model mobil seperti apa yang kau katakan tadi? Ada banyak jenis mobil di sana. Apa kau mau? Aku bisa membantumu mendapatkannya dalam hitungan menit. Tiba-tiba Monan ditelepon. Halo? Akhirnya berhasil. Apakah ini Tuan Monan? Iya benar, siapa ini? Apakah Anda ingat orang tua yang diselamatkan di restoran anggrek? Aku adalah putranya. Namaku Yang Longsheng. Anda udah pergi ketika aku baru sampai di sana. Aku benar-benar ingin berterima kasih secara pribadi atas bantuan Anda untuk keluarga Yan kami. Selain itu, ada satu hal lagi. Setelah ibu saya diselamatkan oleh Anda, aku telah mencari banyak dokter, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkannya. Dalam hati Monan, setelah diobati dengan jarum perak, emang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi karena aku belum cukup kuat, masih ada masalah kecil. Monan membalas, Anda bisa yakin bahwa aku akan membantu mereka sampai sembuh. Sekarang aku ada di Motor City. Aku bebas setelah jam 10. Anda bisa datang dan jemput aku. Cangke berkata, bocah yang malang. Apa aku harus memberikannya 3 atau 5 ribu? Wanitanya berkata, kenapa dia selalu menelpon? Apakah dia sibuk? Bukankah kita akan membiarkan dia membayar minumannya? Udah, biarkan dia sendiri. Yang jam berapa balapan malam ini dimulai? Ada banyak yang berpotensial malam ini. Lalu Monan kembali. Hei, kau kembali. Ayo, minum yang banyak malam ini. Mungkin ini adalah anggur terbaik yang pernah kau minum dalam hidupmu. Yang aku ingin bermain besar malam ini. Jika kita menang, itu karena dada kamu. Oh, enggak. Maksudku keberuntunganmu. Ya udah, ayo pergi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Berhati-hatilah, jangan membuat berita utama besok. Saat di luar, mereka mojok di tempat parkir. Pacarnya berkata, ayo kita ke mobil. Cangke merespon, aku gak bisa menunggu. Tidak. Ini aku suka mulut kecilmu yang menjerit. Lalu mereka di belakang pohon. Wah, mantap Mamang. Keparat, jangan menyentuh mobil ini. Mengganggu aja. Dasar gemuk, pergilah. Hei, ada gadis kecil. Kamu ikut aja aku. Aku jamin, aku lebih hebat daripada anak ini. Aku dapat memuaskanmu di tempat tidur. Wah, mantul.
Ganggu aja dasar gemuk. Pergilah. Dia pun langsung ditampar. Aku akan membunuhmu dasar keparat. Kau masih berani bersembunyi? Bocah bau, kau berani menyinggung dan memukulku? Apa kau nggak tahu siapa aku? Tunggu aja kamu. Kau masih berani mengancam? Jangan lari kau lelaki tua, dasar bajingan. Mereka berdua pun kembali. Cuma mobil yang rusak berani menggangguku. Cangke, apa yang terjadi? Kenapa kau kembali sangat cepat? Bukankah itu nggak mungkin? Tidak apa, aku baru aja melepas celanaku. Tiba-tiba ada pria tua gendut yang menggangguku. Dan dia terpana melihat kecantikan Xiao Shan. Dan aku memukulnya. Lin Yutong berkata, "Wah, bertindak sebagai pahlawan." Temannya yang di kiri berkata, "Oh, wajar aja. Kamu tahu kan bahwa Xiao Shan sangat cantik malam ini. Gak heran banyak orang meliriknya. Kalau seperti ini gimana jika pria tua itu mau bawa masalah? Yakinlah, kendaraan yang dia punya cuma mobil tua, lebih tua daripada kita. Orang kaya tidak akan mengendarai mobil rusak seperti itu. Hei, kawan kita lebih kaya daripada orang itu. Dan temanku yang bukan hanya bos atau pembalap. Ini adalah wilayahnya. Nggak apa-apa. Bagaimana dengan balap mobil nanti? Gimana kalau kita naik 2 putaran? Hebat! Apakah itu berbahaya? Pasti berbahaya. Bibitan tidak akan membiarkan kamu ikut pergi. Hei kawan, jangan seperti itu. Kenapa Lin Yutong gak bisa pergi? Benar, kami kan tidak mengajakmu. Kami kan mengajak Lin Yutong aja. Kamu gak punya uang, gak punya mobil, dan kau ingin main bersama kami. Jangan ngayal. Lain kali, aku tidak ingin ada orang yang mengajaknya ikut. Aku gak nyaman saat dia ikut bersama kita. Bisa gak sih dia pergi aja? Dalam hati Lin Yutong, Monan diejek gak punya uang, tanpa latar belakang dan tanpa masa depan. Dan bahkan kata-kata itu gak dibatas sekalipun oleh dia. Itu sia-sia. Aku gak bisa mengajak Monan. Monan, kau pergilah dulu. Aku akan kembali nanti. Kau harus menelpon dan minta izin pada Bibitan. Dan aku akan segera pergi. Keparat, kau pikir kau siapa? Dalam hati Monan, kecoa ini semakin lama semakin menjengkelkan. Aku gak punya waktu untuk melakukan hal seperti ini. Monan, kau pergilah terlebih dahulu. Ibuku nanti juga akan menelpon. Baiklah, aku akan pergi. Hanya saja, ada hal yang harus aku urus. Hei, apalagi yang mau kau lakukan? Jangan berpura-pura sibuk, pergilah. Ya udah aku pergi aja. Tapi sebelum itu aku harus ke Bibitan. Tapi tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Dalam hati Monan, sepertinya aku gak bisa pergi dulu. Ada masalah menghadang di depan pintu. Nah, Bos Wang, apakah dia orangnya? Iya benar, itu dia. Pria gendut ini benar-benar membawa banyak orang. Binatang kecil, apa kau ketakutan sekarang? Kenapa dengan wajahmu? Apa? Kau yang terlebih dahulu mengganggu pacarku. Kau pikir kau siapa? Sialan, seenaknya aja di wilayahku. Dalam hati Monan, sebenarnya aku gak peduli atas apa yang terjadi. Tapi sepertinya aku gak bisa pergi. Lalu yang datang dan berkata, "Saudaraku, dia adalah temanku. Apa gak bisa Anda melepaskannya? Aku benar-benar minta maaf, Laoyang. Bukan maksudku tidak memberimu wajah. Tapi hari ini semuanya harus mendengarkan bos kami." Lalu Changge ditampar. "Apa kau tidak apa-apa? Apa kalian gak tahu siapa ayahnya? Beraninya melakukan hal ini, kalian akan mati." Udah untung aku hanya memberi tamparan di wajahnya. Mobil yang dia tendang olehnya adalah mobil pertama yang aku buat. Sepertinya itu mobil yang penting. Jadi ayo pergi. Kami akan bertanggung jawab atas perbaikannya. Tolong Anda pertimbangkan lagi. Aku punya banyak uang. Untuk apa kau memperbaiki mobil? Apa kau benar-benar mencari masalah denganku demi gadis bau ini? Aku gak peduli. Seret dia ke dalam mobil. Saudaraku, jika Bos Wang menyukainya, aku punya banyak mobil di sini. Pilih aja. Mereka semua hanyalah anak-anak. Kenapa repot-repot berurusan dengan mereka? Anak-anak gimana? Aku gak peduli. Keluar. Laoyang, jangan khawatir tentang itu. Itu adalah tamu dari bos kami. Tu Lauta akan memberikan semuanya. Dan semuanya akan membuat Bos Wang puas. Tutu Tau juga datang. Iya, hari ini bos telah mengundang 3 tamu. Salah satunya adalah bos kami. Dalam hati pacarnya Changke, bukankah itu adalah bos bawah tanah di distrik ini? Dia berkata, "Jika Anda seperti ini lagi, aku akan memanggil polisi." Iya benar, benar. Aku juga udah memanggil polisi. Jangan khawatir. Dalam hati Monan, apa dia bodoh? Aku dulu benar-benar buta. Kenapa aku menyukai wanita seperti ini? Si gendut berkata, "Aku hanya ingin 1. Dan sekarang aku ingin 3 ditambah 2 garis busuk ini. Pergilah." Monan memotong. "Berhenti. Wanita ini kamu gak bisa membawanya. Aku berjanji pada ibunya untuk membawanya pulang." Dalam hati 2 penjaga itu, apa anak ini gila? Anak ini cari mati. Sialan, apa orang ini cari mati? Ini bukan cuma masalah dipukul. Monan, apa yang bisa kau lakukan? Polisi akan segera datang. Kau harus pergi. Nah, kau ingin jadi pahlawan. Kau berani juga seperti pria. Untukmu hari ini, aku akan mengampuni hidupmu. Aku juga ingin melihat caramu mengampuni hidupku. Si penjaga pun mulai menyerang. Tapi dengan mudah, Mona menghempaskannya ke meja. "Lau, apa kau baik-baik aja?" "Anak itu sangat kuat. Kalian harus hati-hati." Sialan. Dengan cepat, Monan menghajar kedua orang itu juga. Nah, dan kalian,
Mulut baumu itu terlalu banyak bicara. Si gendut pun langsung ditendang. Bagus, nak. Kalau kau berani untuk tinggal di sini, aku akan memberitahu bos. Bawa bos, kita akan mundur. Dalam hati Cangke, ternyata orang ini begitu kuat. Tapi malam ini, kita terus mengejeknya. Dalam hati pacarnya, bukankah Monan yang seharusnya terbaring di tanah? Dalam hati Lin Yutong, sejak kapan dia begitu kuat? Kalian semua pergi dulu. Baiklah, kami akan pergi terlebih dahulu. Ayo pergi, aku baik-baik aja. Jika tidak diselesaikan sekarang, ini akan jadi merepotkan di masa depan. Udah terlambat untuk pergi, mereka udah datang. Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Seorang temannya Cangke berkata, ini semua gara-gara Monan. Ini gak ada hubungannya dengan kami. Lin Yutong berkata, apa yang kau lakukan Monan? Tenang aja, aku yang akan menyelesaikannya. Kau yang memulainya, jadi kau yang harus menyelesaikannya. Lalu seseorang datang. Aku dengar bahwa ada seorang bocah yang datang ke sini untuk membuat masalah. Siapa itu? Keluar. Aku ada di sini. Apa kau bosnya? Nak, kau sepertinya sedikit kuat. Namun kau jangan berpikir kau pantas menjadi lawan kami. Aku gak ingin membunuh malam ini. Jangan berharap. Kau lihat knalpot merah itu? Letakkan wajahmu di atasnya selama 10 menit. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Monan membalas, aku gak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Orang itu menyerang, tapi dengan mudah Monan menghindarinya. Dan Monan menghajarnya sampai dia terpental ke mobil. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku. Kau benar-benar udah kelewatan. Coba kita lihat, apa kau bisa menahan mobil yang kuarahkan padamu? Dia pun masuk ke mobil. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia pun ngegas mobilnya ke arah Monan. Tapi tiba-tiba mobil itu berhenti. Apakah dia udah mati? Dia masih terjebak di mobil. Mungkin dia terbunuh. Dan ternyata mobil itu ditahan oleh Monan. Melihat itu mereka semua kaget. Aku rasa dia bukan orang biasa. Apa? Aku masih gak mempercayai ini. Aku telah mendengar bahwa ada seorang master baru-baru ini dengan kekuatan penembakan yang mengerikan. Apa kau pikir anak ini orangnya? Master? Bagaimana ini mungkin? Tapi ada seorang master di dekat sungai beberapa waktu lalu. Aku telah mendengar kekuatan pahlawan sebelum aku melihat hal mengerikan ini. Aku masih gak percaya. Ternyata itu benar. Monan menendang mobilnya sampai mobilnya terbalik. Monan pun terus menendangnya sampai di ujung jurang. Temanku, tidak, kakak laki-laki, jangan lepaskan kakimu. Mari kita bicarakan baik-baik. Astaga, monster macam apa dia? Apakah dia seorang prajurit khusus? Seorang wanita berkata, sangat tampan. Apakah dia monster atau bukan? Aku tetap menyukainya. Katanya kau ingin menabrakku. Kau salah paham saudaraku. Kamu salah. Aku bilang remnya rusak. Kau juga bilang tadi kau ingin membunuhku. Kakak laki-laki, aku akan membayar kompensasi. Tolong, kakak laki-laki, mobil ini hampir menyakitimu. Aku harusnya malu. Lin Pao, kemarilah. Berapa kartu kredit yang kau bawa? Berikan semuanya padanya. Lalu Lin Pao datang. Tuan, ini adalah kartunya. Di dalamnya terdapat 120.000 dan satunya 40.000. Kirim 400.000 ke kartu kakak ini. Persetan, kalian udah mengganggu kakakku malam ini. Uang itu harus diberikan untuk kakak. Kakak, kartu ini adalah milikmu. Kata sandinya 68XXXX. Kakak, kau dapat mengambilnya kapan aja. Uang ini hanya bisa membuatku gak membunuh sementara waktu. Tapi berapa lama kau bisa hidup? Lihat aja. Lalu mobilnya ditendang ke jurang. Sialan, aku udah memberikan kompensasi, tapi kau masih aja. Tolong, tolong. Pergilah beberapa orang untuk menyelamatkan bos. Sisanya ikuti aku. Ayo, bunuh dia. Berani-beraninya dia melukai bos lalu membunuhnya. Kalian masih berani menghalangiku. Semuanya gak bisa diselesaikan dengan uang. Kau udah membunuh bos kami. Kau masih berharap bisa pergi. Lalu datang beberapa mobil lagi. Lalu seseorang turun. Tuan, Anda di sini. Kami punya masalah yang harus diselesaikan. Apa yang kau lakukan? Kau harus tahu, melukai orang itu melanggar hukum. Tuan, kami benar-benar gak ingin melukai orang. Kami hanya ingin menakuti anak ini. Dia udah melukai banyak saudara kita. Dia juga udah menjatuhkan bos ke dalam jurang. Adik laki-laki, apakah kamu bernama Monan? Benar. Tuan, apakah Anda kenal dengan bocah busuk ini? Apa yang kau lakukan? Sialan. Bahkan berani-beraninya mengganggu saudara Monan. Segera pergi dan meminta maaf kepada saudara Monan. Dia adalah kenalan Tuan. Hei, saudara Monan, aku bersalah. Kau benar-benar orang dewasa. Aku harap kau melupakan kejadian ini. Aku minta maaf padamu. Kami sama sekali gak mengenalmu. Baiklah. Monan bertanya, apakah kamu dari keluarga Yan? Iya benar, adik laki-laki Monan. Namaku Shin Xiong. Malam ini aku datang ke sini untuk menjemputmu ke Yanxia. Apa kau udah punya waktu sekarang? Apa kau siap untuk pergi? Monan merespon, iya aku siap. Aku harap Anda memberikan penjelasan kepadaku tentang anak buahmu atas kejadian ini. Oh iya, pasti. Mereka akan memberikan penjelasan yang memuaskan ketika kita kembali. Anda harus naik mobil denganku terlebih dahulu. Dasar sekelompok semut. Ayo pergi. Mereka berdua pun pergi dari sana. Dalam hati mereka, untungnya keparat itu gak marah.
Kalau tidak, tapi siapa sebenarnya Monan ini? Mereka pun sampai di sebuah rumah. Dalam hati Monan, Longshuang di zodiak Cina hampir terdaftar sebagai bangunan yang dilindungi oleh negara. Tampaknya keluarga Yan ini juga merupakan sarana untuk melewati langit. Tidak heran, bahkan orang seperti Yan Xiong juga bekerja kepada keluarga Yan. Monan, apa kau bisa menunggu sebentar di lobi? Monan merespon, aku hanya bisa menunggu sampai jam 12. Aku masih punya hal yang harus dilakukan besok. Oke, kau duduklah dulu. Aku akan memberitahu Tuan Yan terlebih dahulu. Dalam hati Monan, begitu banyak batu giok. Semuanya hanyalah hiasan. Gak ada batu yang memiliki aura. Tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, apa kau tahu batu giok? Kau terus melihat ke bawah pada batu giok keluarga kami." Ternyata itu adalah seorang wanita berambut pirang. Aku hanya tahu sedikit. Apa kamu yang bernama Monan? Namaku Yan Qingse. Halo, apakah kau datang untuk membawaku menemui pasien? Kenapa kau terburu-buru? Aku akan menunjukkan di mana nenekku. Apa yang aku tunggu? Ini hanya buang-buang waktu. Sekarang udah hampir jam 12. Kakak, Qingse, beristirahatlah. Nenekmu sedang mencari master. Tuan Monan, maaf membuat Anda menunggu. Akulah Yan Long yang tadi menelponmu. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Baiklah, bawa aku menemui ibumu terlebih dahulu. Benar aja. Tuan Monan akan mengobati ibuku begitu dia bertemu. Bagus, silahkan. Mereka pun jalan. Dalam hati Monan, bagaimana bisa? Di dalam rumah ada pekarangan. Mereka benar-benar kaya. Mereka pun sampai di kamar tidur utama. Dewa akupuntur pengobatan Cina. Apa yang Anda bawa? Sangat lucu. Sekarang di dunia ini, mengobati orang gak cukup dengan kebohongan dan trik. Hari ini kami bertemu dengan Tuan untuk mengobati penyakit ini dengan menyembuhkannya. Kalian diam. Apa kalian gak tahu? Pasien perlu ketenangan. Kalian sangat berisik. Orang tadi membalas, "Kamu, hei, bahkan jika pembohong kecil sepertimu melihat keahlian Tuan kami, kau gak akan bisa mempelajarinya." Saat dia lihat, ternyata diracuni. Aku gak tahu siapa yang meracuninya. Seseorang berkata, "Setelah aku diagnosa, Nyonya Yan telah diracuni. Apa kau memiliki orang yang dicurigai?" Tuan Yan berkata, "Aku telah mengirim orang untuk melacaknya dan akan segera ada berita. Apa Anda bisa menghilangkan racunnya?" Orang tadi membalas, "Tenanglah, jika ada aku, tidak ada racun yang tidak bisa dihilangkan. Selama Anda mengikuti kata-kataku, racun ini harusnya bisa hilang dengan segala kemungkinan. Namun, sebagian besar obat-obat ini harganya sangat mahal dan langka. Master, aku akan bayar berapapun harganya, asal istriku bisa Anda selamatkan." Hahaha, baiklah. Aku akan menggunakan obat-obatan terbaik untuk memastikan bahwa aku dapat menyembuhkan istri Anda dalam 1 bulan. Bawa kotak obatku. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita maju dan langsung menendang kotak obatnya. Ingin mengobati Nyonya Yan. Apa Anda sudah bertanya kepadaku? Sekretaris Chang, apa yang kau lakukan? Itu adalah obat untuk menyelamatkan istriku. Kau berhenti. Apa kau ingin membuat penyakit Nyonya Yan gak terobati? Wanita itu langsung memukul orang itu. Orang itu sampai terhempas. Kekuatan ini. Dia bukan sekretaris Chang. Pengawal, cepat hentikan orang ini. Jangan bergerak. Kedua pengawal itu menembak. Tapi dengan mudah wanita itu menghindarinya. Lalu menggunakan kaca dari kacamatanya, dia melemparkan kedua kaca itu dan tepat mengenai kepala mereka berdua. Si master berkata, "Hahaha, gadis kecil, kau cukup berani juga untuk berhadapan denganku. Master, jika Anda menyelamatkan keluarga Yan saya hari ini, saya pasti akan sangat berterima kasih. Tuan Yan, yakinlah, walaupun dia cuma gadis kecil, aku akan tetap melawannya." Si master pun mulai bersiap-siap. Dalam hati Tuan Yan, suasana yang kuat ini benar-benar dari seorang master Qigong. Si master menyerang, tapi dengan mudah serangannya dihindari oleh wanita itu. Apakah cuma itu kemampuanmu? Benar-benar mengecewakan. Itu udah cukup untuk menghadapimu. Jangan sombong. Aku akan menunggu sampai kamu bisa mematahkan Qigongku. Aku akan mematahkannya untukmu. Dia mengambil tusuk kondit di rambutnya dan dia melemparnya ke si master. Dan tusuk konditnya berhasil mengenai tubuhnya. Aduh, aku gak menyangka aku benar-benar kalah hari ini. Dalam hati Tuan Yan, apa master benar-benar mengakui kekalahannya? Dalam hati Monan, sekretaris ini sepertinya gak asing. Dalam hati wanita ini, bagaimana dia? Bagaimana dia ada di sini? Aku gak peduli apa yang sedang dia lakukan. Lalu wanita itu dengan cepat pergi ke arah Nona Yan. Anaknya Tuan Yan berkata, "Apa kau seorang pembunuh? Berapa banyak uang yang diberikan oleh orang yang mengirimmu? Selama kau berhenti dan memberitahu kami siapa yang mengirimmu, aku akan memberimu 10 kali lipat secara langsung. Dan aku pasti akan membayar Anda 10 kali lipat dari harga yang mereka berikan. Aku gak butuh uangmu. Pergilah mati." Lalu wanita itu melemparkan pisau dan pisaunya berhasil mengenainya. Dalam hatinya, ini lebih buruk lagi. Itu gak membuatnya berhenti, tapi malah membuatnya marah. Tiba-tiba Mona berkata, "Berhenti di sana. Gak ada yang bisa menyakiti pasienku." Murid master tadi berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau diam aja. Apa kau ingin membunuh kita semua? Sialan, aku gak tahu harus berbuat apa. Apa kamu gak lihat situasinya sekarang? Apa yang kau lakukan di sini? Bocah, kau jangan ikut campur." Dalam hati Monan, wajah ini dan angka ini itu tidak. Tuan Yan berkata, "Terima kasih saudara Monan. Dia setidaknya adalah pembunuh kelas S.
Aku tidak ingin Anda mati sia-sia. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Monan melanjutkan, kalau kau pergi sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Monan ini jelas-jelas dia cari mati. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya. Bajunya dilumuri darah. Dia berkata kepada wanita itu, apa yang terjadi? Kau masih belum melakukannya? Belum, anak ini gak mudah. Kau hati-hatilah. Semenjak kau kembali, hanya seorang bocah bau bisa menakutimu. Orang itu memegang pistol di tangannya. Lalu Mona mengambil sebuah batu. Dia melemparkannya dan berhasil mengenai tangan orang itu. Pistolnya pun terlepas. Hei, apakah kamu yang menyerang? Sebuah serangan. Apa kau layak mendapatkannya? Keluar dari sini. Hanya dengan gertakannya, Monan membuat tanahnya retak. Ini adalah pilihan hidup dan matimu. Kalau setengah langkah mendekat, kau akan mati. Monan, Tuan Monan, apakah ini nggak terlalu berlebihan? Tanahnya sampai retak. Aku tidak tahu apa ini artinya. Tapi tolong jaga keluarga Yan saya agar tetap aman. Dan aku akan sangat berterima kasih padamu. Gak perlu, ada aku di sini. Mereka tidak akan bisa menyakiti pasienku. Adapun kamu, kalau kamu tidak bertindak gegabah, mereka tidak akan memulainya denganmu. Dalam hati wanita ini, kita gak bisa mengalahkan anak ini. Kita hanya bisa melepaskan tugas ini. Hari ini aku bertemu seorang ahli. Ayo pergi. Iya, aku belum mau mati. Ayo pergi. Anak ini jelas merupakan dari keluarga kuno. Bahkan jika kita memiliki 2 pembunuh tingkat S, kita nggak ada peluang untuk menang. Aku akan menyerah untuk tugas ini. Jingse datang dan berkata, apakah kau baik-baik aja? Apa tadi terjadi gempa bumi? Itu bukan gempa bumi, itu disebabkan oleh Monan. Jingse bingung. Monan, tapi saya juga baru aja melihat sekretaris berlari dengan pria aneh dengan darah di tubuhnya. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu Monan memulai pengobatannya. Si Master berkata, Saudara Monan, aku minta maaf telah bertindak kasar. Jika Anda nggak ada di sini untuk merawat Nonayan, itu akan memberikan kesan yang jelek padaku. Si Master pun pergi. Dalam hal ini, bagaimana Monan menyingkirkan mereka? Apakah mereka akan datang lagi? Kenapa aku harus menyingkirkan mereka? Kau begitu kuat dan kau membiarkan mereka pergi. Kau tidak bersama mereka kan? Kau pikir aku nggak bisa melakukannya sendiri? Aku benar-benar gak tahu tentang itu. Dalam hati anaknya Tuan Yan, orang ini seharusnya berasal dari keluarga kuno dan terlalu muda untuk menikah. Kenapa dia menyinggungnya? Jingse masih terlalu muda. Tuan Monan, anak ini masih kecil, gak tahu apa-apa. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Monan. Jika bukan karena Tuan Monan, keluarga Yan kami mungkin gak bisa bertahan dalam masa sulit ini. Ya, aku agak berlebihan dan aku ingin minta maaf. Gak masalah. Jingse, kau harus memberi Tuan Monan teh untuk meminta maaf atas tuduhanmu. Iya kakek, neneknya pun akhirnya bangun. Nenek, kau akhirnya bangun. Nyonya Yan udah gak apa-apa. Aku akan pergi dulu. Tuan Yan berkata, Ups, Tuan Monan, bagaimana aku bisa lupa? Aku masih punya beberapa kata untuk dikatakan kepadamu. Kita akan pergi ke ruang belajar. Gimana? Nah, bagus. Aku punya waktu 1 jam. Nah, bagus. Tolong ikuti aku. Jingse, kau masih belum membuat teh untuk diberikan kepada Tuan Monan? Jingse pun membawakannya teh. Tuanmu, silahkan minum tehnya. Dalam hati Jingse, benar aja. Dia cuma tahu bela diri. Dia nggak tahu cara meminum teh. Tuanmu, apakah 2 pembunuh hari ini dari dunia gelap? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian! Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya.
Tuan Monan, bagaimana aku bisa lupa? Aku masih punya beberapa kata untuk dikatakan kepadamu. Kita akan pergi ke ruang belajar. Gimana? Nah, bagus. Aku punya waktu 1 jam. Nah, bagus. Tolong ikuti aku. Jingxie, kau masih belum membuat teh untuk diberikan kepada Tuan Monan? Jingxie pun membawakannya teh. Tuanmu, silahkan minum tehnya. Dalam hati Jingxie, benar aja. Dia cuma tahu bela diri. Dia nggak tahu cara meminum teh. Tuanmu, apakah 2 pembunuh hari ini dari dunia gelap? Apa yang spesial dari mereka? Dunia gelap. Apa itu? Dalam hati Tuan Yan, apa? Dia nggak tahu. Ini adalah klasifikasi seniman bela diri di keluarga kuno. Ranah pertama adalah bahwa seniman bela diri telah mengelola vena yang cerah. Ranah kedua adalah bahwa seniman bela diri telah mengelola vena tersembunyi dan ia memiliki alam gelap dan juga cukup mengerikan. Ranah ketiga adalah seniman bela diri yang terlalu kuat. Orang-orang ini umumnya adalah master dari keluarga bela diri kuno. Dalam hati Monan, ternyata mereka dinilai seperti ini. Berbeda dari apa yang guru ajarkan kepadaku. Dia sepertinya seniman bela diri, gak layak disebut keluarga kuno. Tuan Monan, terima kasih atas bantuan Anda kepada keluarga kami. Anda harus menerima ucapan terima kasihku. Arloji ini atau jam tangan ini dikirimkan kepadaku oleh mantan kawan seperjuanganku. Seikat kunci ini adalah sebuah rumah di dekat sekolah Anda. Dengan cara ini, Anda gak perlu khawatir setelah dari sekolah. Aku harap Anda akan menerimanya. Ini hal yang berguna untukku. Terima kasih. Hei, kau benar-benar beruntung. Apa kau tahu ini jam apa? Jingxie, sepertinya arloji ini sangat berharga. Karena kau memberikannya padaku, maka aku akan memberikan Anda waktu. Aku akan membuat beberapa obat herbal dan aku akan memberi Anda beberapa. Terima kasih Tuan Monan. Hei, obat. Itu bagus. Tapi itu hanyalah pil obat biasa. Keluarga Yan kami gak kekurangan pil. Aku membuatnya melalui penyulingan. Aku udah kehabisan kata-kata dan waktuku udah habis. Selamat tinggal. Tuanmu, aku benar-benar minta maaf karena Jingxie masih muda dan bodoh. Aku akan mendidiknya lagi. Ayo, antar tuanmu yang terhormat ini untuk kembali ke rumah. Dia pun akhirnya diantarkan ke rumah. Dalam hati Monan, bagaimana bisa lampu rumahku menyala? Aku ingin lihat siapa pencuri yang berani-beraninya masuk. Saat di dalam, ternyata ada Lin Yutong dan kawan-kawan. Kau, bagaimana keadaanmu? Monan, kau kembali. Monan? Lalu lampu diskonya dicabut. Keparat, siapa itu? Cepat nyalakan. Aduh, ternyata Monan kembali. Bagaimana caranya kalian bisa masuk ke rumahku? Lin Yutong berkata, kami mengkhawatirkanmu. Jadi kami di sini menunggumu untuk kembali. Kamu kembali begitu larut dan kau marah kepada kita. Benar-benar gak punya hati nurani. Cangkem menambahkan, iya, apa kau gak bisa bertarung? Apa kau bisa melawan orang-orang itu? Jika bukan karena Lin Yutong, aku tidak ingin datang ke rumahmu yang rusak ini. Saat dia melihat kondisi rumahnya, ternyata ada wine yang tumpah, ada putung rokok di mana-mana. Rumahnya sangat berantakan. Rumahku gak menyambutmu, keluarlah. Cangkem berkata, apa yang kau katakan? Temannya yang di kanan berkata, kau pikir kau siapa? Aku datang ke sini, ke rumahmu yang jelek ini untuk menunggumu. Monan, kau harus tahu, ini rumahku. Kalau kamu gak suka, kau boleh pergi. Dalam hati Monan, aku gak memikirkannya. Dari SMA, aku tinggal di rumah keluarga Tan. Sekarang aku bisa pindah ke rumah baruku. Dia pun akhirnya pergi membawa koper. Ini adalah kunci rumahmu. Nih, hei, kemana kau akan pergi? Ini udah malam. Ini gak ada hubungannya denganmu. Apa yang gak ada hubungannya denganku? Jika ibuku bertanya, dia akan berpikir kalau aku telah mengusirmu. Kenapa kau begitu? Kami menunggumu untuk kembali karena kami adalah temanmu. Kau ingin menjadi temanku. Kalian gak pantas untukku. Hei, berhenti. Pacarnya Cangkem masih terus menatapinya. Apalagi? Sesuatu. Tentu saja sesuatu. Aku ingin bertanya, apa yang kau lakukan di lintas balap? Kalau kamu ingin mengucapkan terima kasih, kamu gak harus mengucapkannya. Apa kau gila? Kenapa kami berterima kasih padamu? Kau tahu kan, kau bisa memukul semua gangster itu dengan bela dirimu. Kenapa kau gak melakukannya dari awal? Lihat, apa yang telah bajingan itu lakukan kepada pacarku. Monan, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau gak ingin menolong kami sejak awal? Apa kau layak untuk menjadi teman kami? Hari ini, kau harus meminta maaf pada kami. Jadi kau pikir, aku gak melakukannya dengan baik? Lebih baik, aku akan mengembalikanmu ke para gangster itu sekarang. Cukup Monan, mereka semua adalah temanku. Hei, jaga teman-temanmu. Lain kali, kalau mereka membuat masalah lagi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Monan, tunggu. Monan pun pergi. Apa yang terjadi padanya? Seorang pria berpikiran sempit. Dia sangat marah. Kemana dia bisa pergi setelah dia meninggalkan rumah? Di pagi hari, dia menaiki sebuah bus. Monan, apa kau pergi ke sekolah? Ada seorang wanita menghampirinya. Wanita berambut ungu. Pergi ke sekolah sepagi ini. Kau layak mendapat pujian. Oh, selamat pagi. Direktur. Lalu tiba-tiba busnya mengerem mendadak dan wanita itu jatuh ke pelukan si Monan. Maaf, aku gak bisa berhenti. Gak apa-apa, ada tempat di sini. Duduklah, aku akan duduk di belakang. Terima kasih. Lalu wanita itu duduk. Di belakangnya ada orang misterius. Dalam hati orang misterius itu masih waspada. Tangan orang itu semakin ke depan dan tasnya ditarik oleh wanita itu. Dalam hati Monan,
Tampaknya guru dalam kurung kelas juga menyadarinya. Dia cukup waspada. Dasar jalang. Lalu pencuri tadi melihat ke arah orang lain. Ini dia. Tapi tiba-tiba gurunya berkata, "Nyonya, jangan lengah. Berhati-hatilah dengan dompetmu. Dasar wanita jalang. Apa yang ada di tanganmu? Keluarkan itu. Kau ingin mencuri uangku ya? Ada apa denganmu, persetan? Semua orang berhati-hatilah. Dia adalah seorang pencuri. Dia ingin mencuri barang-barang semua orang." Lalu orang-orang itu mulai melihat ke arahnya. Supir bus berkata, "Nak, kau berani-beraninya mencuri barang-barang orang di dalam busku. Aku akan menangkapmu dan membawamu ke kantor polisi." "Hah? Keparat. Bajingan mana yang mengatakan bahwa dia ingin membawaku ke polisi? Yang mana, hah?" Dia mengeluarkan sebuah pisau. "Wanita tua, aku akan mencuri dompetmu. Apa yang bisa kau lakukan? Serahkan tasmu sekarang." "Jalang gendut, kau bisa lihat di tasku. Hanya dompet yang berharga, yang lain tidak. Hentikan omong kosongmu. Berikan tasnya. Jangan pikir aku nggak tahu ada barang apa aja di tasmu. Kau udah berlebihan. Tidak hanya ingin mencuri, tapi kau merampok. Kembalikan, atau kita akan memanggil polisi ke sini." "Sial. Hei, garis sialan. Apa kau nggak lihat pisau ini? Ayo, mana keberanianmu sekarang, ha? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pergilah kau ke neraka." Lalu pencuri itu menyerang, dan serangannya berhasil mengenai mukanya. "Ah, darah. Supir bus, cepat berhenti." Karena busnya berhenti, dia langsung kabur. "Woi, bajingan." Mona langsung keluar dan mengejar penjahat itu. "Kau gak akan bisa menyusulku. Kalau begitu, kau akan mati." Lalu Mona menendang sebuah batu, dan batunya berhasil mengenai kakinya, dan orang itu terjatuh. Aduh, apa yang terjadi? Tapi ternyata di belakangnya ada mobil BMW, guys. Dan dia akhirnya tertabrak. "Kalau kamu gak melukai seseorang, aku mungkin akan membiarkan kamu pergi." Mona pun kembali ke dalam bus. "Apa? Aku menemaninya ke rumah sakit. Bukankah aku harus membayar biaya medis ketika aku pergi ke rumah sakit bersamanya? Dan uangku juga telah dicuri." Kalau dia gak banyak bicara, mungkin aku tidak akan kehilangan tasku. Harganya sangat mahal, tahu. Seorang NPC berkata, "Hei, orang ini kembali." Bagus, bahkan dia mendapatkan dompetnya. Dompetnya pun langsung diambil. Saat dia mau buka tasnya, dia berkata, "Dasar bajingan, kenapa $10.000 yang ada di dompetku hilang? Aku punya $13.000 di dompetku. Jadi kenapa tinggal 3.000? Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, tapi aku gak membayangkan kau lebih buruk daripada pencuri." Lalu wanita itu ditampar. "Dasar jalang, dasar kau bajingan kecil. Kau udah mencuri uangku, dan sekarang kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku gak takut pada siapapun." Lalu wanita itu ditampar lagi. Kau gak sopan. Kau udah mencuri uangku. Tolong, diam. Mati lu gendut." Wanita itu pun dipukul keluar. "Udah mencuri uangku, tapi memukulku juga. Kalau kamu berisik, kau akan kukirim ke neraka bersama pencuri itu." Orang lain melihat itu ketakutan. Lalu gurunya pun akhirnya bangun. "Tenanglah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan khawatir, ada rumah sakit di dekat sini." Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, dalam hati Monon, bahkan jika lukanya dijahit, pasti akan meninggalkan bekas luka yang pastinya gak sedap dipandang. "Aku harus pergi ke toko obat sekarang." Monon pun pergi ke toko obat. Saat sampai, "Bos, bantu aku mencari obat ini." Dia pun memberi sebuah kertas. "Anak muda, apa kau datang ke sini untuk menghabiskan waktuku? Nama obat macam apa ini? Sebentar, aku rasa aku punya 2 dari daftar ini, dan yang lainnya aku belum pernah mendengarnya. Anda gak punya obat-obat ini di sini? Bukan hanya aku yang tidak memilikinya, bahkan toko obat-obatan di Cina tidak ada yang memilikinya. Aku telah melihat banyak obat sejak lama, tapi tidak ada obat-obatan ini. Ayo pergi, jangan main-main di sini." Monon berkata, "Kalau Anda belum melihat sendiri, bukan berarti itu nggak ada. Biarkan aku sendiri yang mencari obat-obatan di toko Anda, dan aku akan membayar lebih. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau nanti ada yang rusak, aku nggak berani menjualnya ke tamu lain." Sebenarnya, aku juga tahu obat Cina, tetapi nama ramuannya yang aku tahu tidak sama dengan di sini. Tapi selama aku mencium bau obatnya, itu udah cukup untuk menentukan apa efek ramuan itu. Jika Anda nggak percaya, Anda bisa mencobanya. Nah, kalau kamu tahu apa efek bubuk ini, aku akan membiarkan kamu masuk. Coba aja." Lalu Mona mencoba menciumnya. 16 rasa. Jika dikombinasikan, akan menghilangkan rasa sakit. Mendengar itu, penjualnya kaget. "Ya Tuhan, apa kau benar-benar bisa merasakannya? Nak, kau belajar obat-obatan Cina sejak kecil. Siapa namamu?" "Namaku Monan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mulai mencarinya." Lalu Mona mulai mencari. "Nak, aku punya halaman di belakang tokoku. Aku juga menanam tanaman obat di dalamnya. Apa kau ingin melihatnya? Antarkan aku." Dalam hati Monan, ini hanya 200 meter persegi, tetapi tanaman yang tumbuh di atasnya sangat banyak. "Hei, Anda bahkan menanam bintang kecil. Tanaman di sini sangat kaya. Jadi gimana? Apa ini cukup?" "Ini cukup, tapi aku harus menggunakan tungku obat." Monan pun memulai prosesnya. Dalam hati penjual itu, awalnya aku berpikir bahwa dia hanya bisa membedakan obat-obatan. Aku gak menyangka bahwa dia masih bisa membuat obat. "Aku mungkin akan di sini untuk waktu yang lama. Anda gak perlu pedulikan aku." "Sangat lama. Baiklah kalau begitu." Dalam hati penjual itu, dia sangat hebat dalam mengendalikan apinya. Setelah sekian lama, mungkinkah obat-obat Cina akan naik daun? Monan berkata, "Aku telah selesai. Berapa harganya?" "Enggak, kamu gak usah bayar. Kalau begitu, aku akan memberimu sebotol obat. Obat ini dapat menghilangkan bekas luka." Nah, boleh tuh. Kasih ke siapa namanya? Kasih ke Ghostly Doctor.
Lalu Monan pun keluar. Ternyata Lin Yutang menunggu di luar. Monan, akhirnya kau muncul. Aku akan menelpon polisi kalau kau nggak muncul. Bagaimana bisa kau ada di sini? Aku datang bersama ibuku. Karena hal kecil, kamu nggak pulang. Dan kamu juga nggak pergi ke sekolah. Apa kau mencoba untuk mengambil kesempatan untuk membuat ibuku bersimpati denganmu? Kamu salah paham. Ada hal yang harus aku lakukan. Lin Yutang membalas, aku belum salah paham. Apa yang bisa kau lakukan? Ngomong-ngomong, aku nggak peduli. Sementara ibuku belum tahu kau meninggalkan rumah. Kau harus kembali. Aku udah menemukan rumah untuk tinggal di dekat sekolah. Aku tidak akan kembali. Apa? Kau udah punya rumah untuk tinggal? Berapa banyak uang yang kau miliki? Tidak bagus jika tinggal di bawah jembatan. Kau tidak bisa tinggal di sana. Kenapa kau begitu keras kepala? Aku nggak ingin lebih baik bicara lagi denganmu. Aku akan pergi menemui Guru An. Kau nggak bisa masuk. Pimpinan sekolah sedang berbicara dengan Guru An. Guru An akan meninggalkan sekolah. Apa? Lalu Monan pun kembali ke rumah sakit. Monan, apa yang kau lakukan di sini? Kepala sekolah, guru. Monan, kenapa kau masuk gak mengetuk pintu? Aku dengar Guru An akan meninggalkan sekolah. Aku sedikit cemas. Lalu seorang berambut hitam berkata, aku tidak bisa melakukan ini dengan tergesa-gesa. Kami orang dewasa sedang mendiskusikan berbagai hal. Keluarlah. Ini gak sopan. Gak sopan. Pasien membutuhkan istirahat. Kau sebagai guru, apa kau gak tahu akan hal ini? Untuk mendiskusikan sesuatu, sebaiknya tunggu Guru An sampai kembali ke sekolah. Kau, nak, kamu jangan begitu. Kami hanya mencoba memujuk Guru An untuk kembali ke sekolah. Bibitang, serahkan masalah ini kepadaku. Dalam 3 hari, Guru An pasti akan kembali ke sekolah. Naif. Bagaimanapun, Guru An, kau harus menenangkan dirimu dalam beberapa hari terakhir. Dan kami akan kembali lagi nanti. Guru yang laki-laki berkata, jangan khawatir Guru An, kami akan menangani sisanya. Semoga kau cepat pulih. Monan berkata, aku akan mengantar kamu ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya berkata, sekarang Guru An dalam suasana yang gak stabil. Dia hanya mempercayaimu. Kamu akan bekerja keras selama beberapa hari ke depan. Dan kamu nanti harus menelponku. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Oh iya, itu bisik-bisik ya guys. Mereka berdua pun pergi. Guru An berkata, Monan, jangan bujuk aku. Wajahku hancur. Aku gak bisa kembali ke sekolah. Aku akan menakuti teman-teman sekelasmu. Aku masih bisa merasakan sakit sekarang. Aku dijahit begitu banyak jarum. Ini akan menjadi bekas luka. Aku akan menjadi jelek. Aku gak berani melihat ke cermin. Aku tidak berani untuk memberitahu keluargaku. Aku tidak berani bertemu dengan teman-temanku. Aku bisa membantumu menghilangkan bekas luka di wajahmu. Maksudmu operasi plastik? Aku tahu, kurasa aku juga memikirkannya. Operasi plastik gak bisa dibandingkan dengan ini. Ambillah dan coba ini. Tidak hanya luka akan pulih dengan cepat, bahkan bekas luka pun akan hilang sepenuhnya. Seperti sedia kala. Benarkah? Tentu saja. Untuk apa aku berbohong? Selama kau menggunakan obatnya, kulitmu akan pulih kembali. Aku percaya padamu. Kemarilah, bantu aku menggunakannya. Aku sangat jelek. Aku gak berani melihat diriku sendiri. Wajahmu akan kembali cantik dengan segera. Monan pun mulai memberinya obat. Oke, kau udah lelah seharian ini. Lebih baik kau beristirahat. Dalam hati Monan, ketika dia bangun, dia akan merasakan efeknya. Keesokan harinya, aku benar-benar pulih sepenuhnya. Apakah aku bermimpi? Monan, ini sangat hebat. Apa yang terjadi? Wajahku benar-benar sembuh. Terima kasih Monan. Aku ingin kembali ke sekolah sekarang. Aduh, bagaimana? Tiba-tiba, apa kau merasakan sakit setiap bulan? Iya, apa kau tahu ini? Apa kau tahu cara menyembuhkannya? Ini karena udara dan kekurangan darah. Tapi pengobatannya agak sedikit asing. Guru An berkata, aku tidak memperdulikan caranya. Aku masih bisa mengerti. Ayo, lakukan. Baiklah, aku akan memulainya. Lalu Monan mulai pengobatannya. Hey! Dalam hati Guru An, Monan, ini di mana kau memegangnya? Ini terlalu memalukan, tapi sangat nyaman. Set. Aduh, tidak, lepaskan aku. Ini geli. Lalu akhirnya mereka pergi ke sekolah. Senang rasanya bisa kembali ke sekolah. Seorang murid berkata, hei, bukankah itu Guru An? Aku mendengar bahwa dia dirawat di rumah sakit. Bagaimana bisa dia tampak sehat? Dewiku. Akhirnya dia datang kembali. Ada apa dengan Guru An? Sepertinya dia lebih baik dari biasanya. Seorang lagi membalas, iya, dia adalah guru tercantik di sekolah menengah kami. Tapi siapa itu pria di sebelahnya? Bagaimana bisa dia bersama dengan Guru An? Mereka sangat dekat saat berjalan. Aku benar-benar gak berpikir akan kembali ke sekolah ini. Monan, apa yang terjadi? Aku gak bisa menunggu lagi. Ayo masuk. Kenapa kau melamun? Kamu baru aja sembuh. Jangan terburu-buru. Walaupun itu guru, tapi enakan panggilnya kamu daripada Anda. Lagian Guru An kan masih muda. Guru An berkata, setelah dirawat, perutku udah gak sakit. Tapi satu, kau meletakkan tanganmu di tempat yang memalukan. Bukankah kau mengambil kesempatan dari itu? Tiba-tiba seseorang datang. Yuxin, apa benar itu kau? Apa kau kembali? Guru Fan, apa yang kau inginkan? Dalam hati Monan, aku ingat orang ini. Dia adalah Fan Chang. Di kehidupan masa laluku, dia menyukai An Xin Xin. Meskipun dia bukan pasangannya, hubungan mereka gak terlalu buruk. Namun aku melihat kebenaran dalam kesulitanku. Saat aku kesusahan dan ingin meminta bantuan, dia gak membantuku. Guru Fan membalas, senang bisa berbicara denganmu. Aku ingin mengundangmu untuk makan malam. Malam ini untuk merayakan kepulanganmu. Gak perlu, Guru Fan. Kita ini hanya rekan. Setelah ini, panggil aku Guru An. Gak semua orang bisa memanggil namaku. Yuxin, hey, Yuxin. Dalam hati Guru Fan,
Sialan, dia sangat dekat bocah miskin itu. Cepat atau lambat, kau akan mati. Monan pun kembali ke dalam kelas. Saat di kelas, dia bertemu dengan wanita yang berambut hitam waktu itu. Oh ya guys, ada yang tahu wanita rambut hitam ini nggak namanya siapa? Karena ini dari awal komik belum dikasih tahu siapa namanya. Jadi untuk sekarang gue panggil si rambut hitam dulu ya. Si rambut hitam berkata, Monan, kau baik-baik aja? Apa kau masih memikirkan Lin Yutong? Monan membalas, aku udah gak ada hubungannya dengan dia. Dalam hati si rambut hitam, pria ini terlihat sedikit tampan dan dia terlihat sangat menarik. Enggak, aku harus bekerja keras untuk belajar. Aku harus mengambil universitas yang bagus. Aku gak ingin memikirkan hal yang lain. Oh iya, aku hampir lupa untuk mengumumkan sesuatu. Dia pun maju. Para siswa dan siswi sekalian, biarkan aku memberitahu kalian sesuatu. Sekolah kita akan mengadakan upacara kelulusan senior kita dalam beberapa hari ke depan. Nah, hebat! Diam! Kami udah siap, tapi kami masih punya beberapa alat peraga untuk berlatih. Dan sekarang, kita akan harus meminta beberapa anak laki-laki ke gedung tua untuk mengambil alat peraga. Si rambut putih berkata, gedung tua, bangunan itu penuh dengan hantu. Aku nggak ingin pergi ke sana. Si rambut pirang menambahkan, aku lebih suka membersihkan toilet daripada pergi ke sana. Nggak ada orang di sana. Itu mengerikan. Si rambut mangkok berkata, bangunan hantu apa? Temannya yang dikirim membalas, tempat itu telah lama ditinggalkan dan digunakan untuk tempat menaruh barang-barang sekolah. Tetapi aku dengar dari waktu ke waktu bahwa di gedung itu ada tangisan di tengah malam. Jadi siapa yang ingin pergi bersamaku? Silahkan daftar. Aku akan menemanimu. Ayo, meskipun beberapa orang adalah penakut, kalian gak bisa melarikan diri. Ayo, beberapa orang lagi. Si rambut hitam berkata, aneh, kenapa kita gak mendengar tangisan kali ini? Dalam hati Monan, aku gak merasakan ada tangisan sama sekali. Monan, apa kamu gak takut? Masih mencari-cari? Kalau kita ketemu, ambil aja dan langsung pergi. Monan berkata, langit dan bumi benar. Setan dan hantu pasti takut padaku. Dasar membual. Lalu tiba-tiba muncul beberapa tawon. Kenapa ada banyak tawon di sini? Si rambut hitam berkata, mereka udah ada sejak lama. Dalam rangka melindungi lebah yang langka ini, sekolah harus meninggalkan gedung pengajaran ini. Dalam hati Monan, ini bukan lebah biasa, tapi lebah mayat. Saudari terakhir datang ke sekolah ini. Dan sayangnya, gara-gara lebah ini, seluruh orang membengkak. Gak sadar, bahkan ada yang hampir mati. Monan berkata, karena aku udah menemui hal yang berbahaya ini, biar aku yang membereskannya. Monan, apa yang kau lakukan? Jangan ke sana. Lebah-lebah itu akan terganggu. Lalu lebah-lebah itu keluar. Dan lebah-lebah itu mengerubungi Monan. Monan! Alarm! Bentar! Iya benar! Alarm! Monan berkata, gak perlu, aku baik-baik aja. Kau mundurlah, Monan. Monan, apa kau masih hidup? Dasar cacing brengsek, aku setrum semuanya. Monan, apakah benar kau baik-baik aja? Bagaimana ini bisa terjadi? Monan memegang sesuatu di tangannya, ratu. Lalu tiba-tiba, Monan, kenapa tidak ada luka? Ya, aku mengoleskan insektisida ke seluruh tubuhku. Lebah itu mati setelah mencium baunya. Lalu dua orang datang. Si botak berkata, apa yang terjadi? Temannya berkata, siapa yang terluka? Monan membalas, tidak apa-apa, kami gak terluka. Lebah-lebah ini telah dibunuh olehku. Monan, ini terlalu berbahaya. Jangan melakukan hal seperti ini lagi. Ayo kembali. Iya, kami tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, Pak. Kami akan kembali ke kelas. Dalam hati Monan, suara lebah mayat bisa membuat orang berhalusinasi. Dan aku bisa menggunakan lebah mayat untuk menemukan potongan ke-6 gulungan. Guru An! Guru, akhirnya Anda kembali. Merasa sangat senang. Wow, lihatlah Guru An, sangat cantik. Tapi bukankah dia terluka? Hah? Itu semua cuma rumor belaka. Halo, para siswa terkasih. Karena ada urusan pribadi, ibu gak bisa masuk beberapa hari ini. Apa kalian jadi malas dalam beberapa hari ini? Seorang murid berkata, Guru, kau gak di sini selama beberapa hari. Kami galau tanpa Anda. Iya guru, itu benar. Seorang lagi berkata, Guru, aku dengar guru dirawat di rumah sakit. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok.
Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Wow, lihatlah Guru An, sangat cantik. Tapi bukankah dia terluka? Hah? Itu semua cuma rumor belaka. Halo, para siswa terkasih. Karena ada urusan pribadi, ibu nggak bisa masuk beberapa hari ini. Apa kalian jadi malas dalam beberapa hari ini? Seorang murid berkata, Guru, kau nggak di sini selama beberapa hari. Kami galau tanpa Anda. Iya Guru, itu benar. Seorang lagi berkata, Guru, aku dengar Guru dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi? Kalian anak kecil sangat nakal ya, bergosip tentang ibu. Emang benar, ibu dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Ya udah, jangan pikirkan hal itu. Ayo buka bukunya. Seorang murid berkata kepada Monan, Monan, aku dengar kau menyelinap ke rumah sakit dan merawat Guru An. Jangan bilang kau ada hubungan dengannya. Hanya hubungan guru dengan siswa. Guru An berkata, aku udah mendaftar untuk tinggal di asrama sekolah, dan kau bisa datang kapan aja nanti. Monan, aku baru ingat, setelah kelas selesai, kamu nanti ke asrama ibu untuk menemuiku. Ada apa? Kamu harus memijitku. Mendengar itu, murid yang lain kaget. Apa? Tidak, malam ini aku tidak punya waktu. Mungkin minggu depan. Dia menunda ajakan Guru An. Guru An, biar aku aja. Aku bebas malam ini. Kamu, lupakan aja. Nanti Guru An jadi tambah parah sakitnya. Oke, aku akan menunggumu. Saat Monan pulang sekolah, di luar ada mobil BMW yang menunggu. Tuan Monan, apa Anda ingin pulang? Biar aku yang mengantarmu. Gak usah. Shinchong berkata, baiklah, aku punya klub hiburan yang baru dibuka malam ini. Aku tidak tahu apakah Tuan bersedia untuk memotong pita pembukaan. Aku tidak punya waktu saat ini. Aku akan pergi ke tempatmu jika aku punya waktu. Jangan datang ke sini lagi. Aku nggak ingin diganggu. Shinchong memberikan sesuatu. Ini adalah kartu platinum dari klub kami yang baru buka. Jika Anda punya waktu, datanglah. Aku selalu menunggumu. Jika nggak ada apa-apa lagi, aku akan pulang. Oke, selamat tinggal Tuan Monan. Sedangkan dari kejauhan, ada si rambut pink dan juga Lin Yutong. Si rambut pink berkata, Lin Yutong, lihat itu, bukankah itu Monan? Benar, itu dia. Siapa itu? Orang yang terlihat menyeramkan itu. Si rambut pink menambahkan, sepertinya orang-orang ini gak asing. Dalam hati Lin Yutong, ketika di trek balap, Monan menghajar begitu banyak orang. Mungkinkah semua itu hanyalah acting? Lin Yutong berkata, jika Monan telah mengenal orang-orang ini sejak lama, apakah dia meminta orang-orang ini untuk berakting agar mereka kalah? Benar, pasti seperti itu. Dia pasti bergabung dengan kelompok bawah tanah ini. Jika tidak seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu aman malam itu? Dalam hati Yutong, Monan, kau miskin dan nilaimu selalu buruk di sekolah. Bagaimana kau mampu menghadap keluargamu? Oh sial, ibuku mengkhawatirkan dia. Tapi ternyata dia malah bergabung dengan orang-orang seperti ini. Si rambut pink berkata, siapa peduli dengan dia? Sangat sulit untuk mengajakmu keluar. Dan kau sekarang harus mengganti bajumu dulu. Kamu aja pergi, aku sedang tidak enak badan. Apa? Kamu gak pergi? Apa yang terjadi pada otakmu? Apa kau gak suka pada Chang Chunpei? Kenapa kau tiba-tiba gak pergi? Kapan aku bilang aku menyukai Chang Chunpei? Aku gak pernah mengatakannya. Lagi pula, aku gak bisa pergi juga. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Aku mau pulang. Hei, Lin Yutong, tunggu aku. Kita berpindah ke area villa. Yanlao memberikanku. Itu harusnya ada di sini. Tampaknya Yanlao benar-benar baik. Saat aku membuat obat, aku akan memberikannya padanya. Tiba-tiba seseorang berkata, Tuan, ternyata itu dari bel kamera depan. Ada seorang maid atau pembantu. Dia berkata, apakah Anda Tuan Monan? Benar, aku pengasuhmu Tuan. Namaku Han Lan. Jika Tuan gak keberatan, panggil aku Lan. Pengasuh? Aku gak membutuhkan pengasuh. Han Lan berkata, Tuan, Anda bisa yakin bahwa aku telah di sini selama bertahun-tahun. Dan aku orang yang sangat disiplin. Aku bisa mengurus semuanya di sini. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Aku tidak ingin ada yang menggangguku. Kau kembalilah ke Yanxia dan bilang padanya, aku tidak membutuhkan pengasuh. Baiklah kalau begitu. Ini adalah persediaan harian. Aku akan mengembalikannya ke Tuan Yan. Ya udah kalau begitu ambil aja. Baiklah kalau begitu Tuan. Tuan muda, kalau begitu saya akan kembali. Apakah Anda masih membutuhkan sesuatu? Tidak, terima kasih. Akhirnya dia pergi. Saat di dalam, dia mengeluarkan ratu lebah tadi. Sepertinya ratu lebah ini gak normal. Butuh berhari-hari untuk mengumpulkan roh. Monan mulai melakukan sesuatu, tapi gak dijelasin di komiknya. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon. Ternyata itu adalah Guru An. Monan, kau gak ke sekolah beberapa hari ini. Apa kau ingin memberontak? Tapi guru, aku habis disengat lebah. Aku belum terlalu sehat. Kau gak berbohong kan? Kau harus datang malam ini untuk perayaan kelas 3. Perayaan untuk kelas 3? Iya, kepala sekolah yang mengadakannya. Apa kau ingat? Ya udah, oke. Aku akan datang tepat waktu. Keesokan harinya, Monan, kau terlambat lagi. Bukankah kemarin kau mau datang tepat waktu? Bukankah masih ada waktu? Anak ini, apakah dia gak melihat waktu saat datang? Ayo cepat, teman-temanmu udah menunggu di aula.
Saat dia masuk, Monan, sebelah sini. Iya, terima kasih. Kau terlihat tampan malam ini. Perayaan kelulusan emang beda. Oh iya, aku dengar mereka memiliki kejutan. Di perayaan kelulusan malam ini, ada seorang siswi musik yang telah datang ke sini. Aku dengar dia telah banyak mengadakan konser. Kita beruntung. Ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen. Mari kita mulai seremoninya. Sangat membosankan. Lebih baik kembali dan berlatih. Acara selanjutnya jelas yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Selanjutnya, kita memiliki pertunjukan dari siswi Yang Qingse. Hah? NPC atas kanan berkata, bunga sekolah nomor 1 di sekolah kita. Kecantikannya yang benar-benar kaya. Akhirnya, bisa melihat kecantikannya hari ini. NPC yang di bawah kanan berkata, umurnya masih kurang dari 16 tahun. Tapi nilainya masih salah satu yang terbaik di sekolah. Benar-benar kesayangan surga. NPC di bawah kanan berkata, aku tidak menyangka dia tampil di perayaan ini. Ternyata yang tampil adalah Qingse. Itu dia. Lagu yang akan kumainkan berjudul Mo Xiang Sang. Wanita yang di kanan berkata, bagus sekali. Lagu ini sangat bagus. Inilah pentingnya bakat musik. Pria berambut pirang ini berkata, ya Tuhan, aku telah menemukan seorang jenius musik. Siapa gadis ini? Aku harus membawanya ke luar negeri. Hanya negara asing yang cocok untuknya. Cangkep berkata, George tertarik dengan Yang Qingse. Dia tahu bakatnya. Seperti ya Qingse, benar-benar akan keluar negeri untuk studi lanjut. Pacarnya berkata, iya, keluarga Yan juga keluarga kuat. Ditambah, dia kenal dengan George. Tidak akan memakan banyak waktu. Saat dia pulang ke rumah, dia akan sukses. Lin Yutong menambahkan, dengan gelar guru asing yang terkenal, saat dia kembali, dia akan menjadi sangat populer. Penampilannya pun selesai. Teman sekelasnya tahu apa? Semua hanya tahu kecantikan Yang Qingse. Lalu George menghampirinya. Adik perempuan, namaku George. Aku telah bertemu banyak musisi yang benar-benar berbakat di luar negeri. Dan kau bisa pergi ke luar negeri untuk belajar tentang musik denganku. Qingse merespon, nggak perlu. Aku hanya suka musik klasik. Aku tidak bisa memainkan musik lain. George merespon, apa? Apa kau ingin menyanyikan bakat musikmu itu? Aku pikir kau harus belajar musik barat denganku. Dalam hati murid lainnya, orang ini mulai lagi. Aku tidak akan pergi ke luar negeri. Terima kasih atas kebaikanmu. Ada banyak siswa yang berbakat di sini. Kau bisa mengajak mereka. Kenapa kau gak memahaminya? Aku telah kembali ke Tiongkok begitu lama. Aku yakin bahwa kau telah memenuhi syarat. Itu karena dia kan? George menunjuk ke arah Monan. Turunkan tanganmu. Dia gak ingin pergi denganmu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau berbicara seperti itu? Apa kau tahu bahwa hanya bakat yang pantas menemani saya ke panggung musik dunia? Apapun yang terjadi, akan kutunjukkan sebenarnya apa itu musik. Apakah kau akan tampil ke atas panggung? Apa ada alat musik yang bisa aku pinjam? Aku ingin meminjamkan padamu, tapi harga gitarku 1 juta yuan. Apa kau sanggup membelinya? Dalam hati Qingse, Tuan Monan, dia nggak pernah berhubungan dengan musik. Bagaimana jika dia nggak bisa? Qingse menghampiri Monan dan berkata, pertunjukan adalah tentang mempersiapkan instrumen Anda sendiri. Lain kali, kalau Anda siap, baru perlihatkan kepada semua orang. Monan, apakah ini akan berakhir memalukan? Monan, apa yang kau lakukan? Ya udah, aku akan menggunakan selembar daun. Apa yang dilakukan? Dia hanya menggunakan 1 daun untuk naik ke atas panggung. Apa dia bodoh? Sebelum memasuki sesi dansa, kami memiliki 1 orang lagi yang ingin menampilkan pertunjukan. Untuk Monan, dipersilakan naik ke panggung. Monan naik ke panggung. Apa dia akan tampil di panggung? Apa dia benar-benar berani tampil di atas panggung? Aku menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hati Lin Yutong, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri agar dia ingat. Aku akan melihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Monan, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan memainkan daun ini agar menghasilkan lagu. Terus, bagaimana dengan alat musikmu? Aku hanya akan memainkan daun ini. Tolong bantu aku ambilkan mikrofon. Apa kau udah gila? Hanya daun, selembar daun. Beraninya ingin tampil di atas panggung. Monan pun mulai memainkannya. Mendengar itu, semuanya kaget. Seperti angin yang meniup bambu. Seperti suara peri yang menyebar. Bagaimana bisa? Lagu apa ini? Sangat bagus. Maaf. Silakan lanjutkan. Itu gak masalah. Daunnya juga udah rusak. Akan kuambil potongan daun lain untukmu. Gak perlu. Oh, bu. Apa kau udah selesai? Jangan pergi, Monan. Ayo lanjutkan. Bagaimana bisa lagu setengah jadi itu menjadi begitu bagus? Ayo lanjutkan. Monan, sejak kapan kau bisa memainkan lagu ini? Sejak dulu aku selalu memainkannya. Kau selalu memainkannya. Ibu kepala sekolah berkata, anak ini ternyata memiliki bakat seperti ini. Aku gak menyangka. Guru An berkata, sayang sekali udah selesai. Aku ingin mendengarkannya lain kali. Dalam hati Qingse, aku ingin belajar lagu ini. Kalian semua minggir. Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan menemukan bakat seperti Monan. Kau ingin menjadi gurunya. Aku memenuhi syarat untuk menerimanya. Aku ingin menyembahnya sebagai seorang guru. Ini semua seperti sampah. Monan, aku sangat bodoh.
Aku ingin menjadi muridmu. Aku akan giat belajar. Musik membutuhkan bakat. Kau nggak punya bakat. Dan sekarang, waktunya pesta. Seorang murid menghampiri Monan dan berkata, Monan, lagu yang kau tiup sangat bagus. Apa kau akan pergi ke luar negeri untuk belajar musik? Tidak akan. Dalam hati Monan, tiba-tiba ada perasaan buruk. Ada begitu banyak orang di sini sehingga nggak nyaman. Guru An, aku masih punya urusan. Aku akan kembali. Apa? Kau nggak ingin melanjutkan pesta? Monan pun akhirnya keluar. Kungfu tersembunyi sangat bagus. Hei Monan, kenapa kau pergi? Dalam hati Monan, ada orang-orang berbahaya di dekat sini. Kenapa dia juga keluar? Aku masih punya urusan. Kau kembalilah. Ternyata itu adalah Lin Yutong. Kau bilang kau udah bermain musik sejak lama. Kenapa kau nggak memberitahuku? Apa kau sengaja menyembunyikannya? Aku udah mengkhawatirkanmu tadi sebelum kau naik panggung. Sekarang mereka mengira bahwa aku membohongi mereka bersamamu. Kau kembali ke sini sekarang. Jangan berpikir kau bisa pergi. Lin Yutong, Monan dengan tegas berkata, apa hubungannya kau denganku? Kenapa aku harus menjelaskannya padamu setiap aku melakukan sesuatu dalam hidupku? Kalau kau berhutang padaku, kau nggak perlu membayarnya. Kita nggak memiliki hubungan apapun sekarang. Monan pun akhirnya pergi. Monan bahkan sekarang memarahiku. Semua berubah saat dia mulai menjadi gangster. Sepertinya kita ada di dunia yang berbeda. Ketika ada orang yang mengganggumu, jangan menangis dan datang kepadaku. Lalu ada dua wanita datang. Si rambut merah berkata, Lin Yutong, mana Monan? Kau bilang dia patuh padamu. Kau akan membuatnya kembali kan? Apakah dia akan kembali ke pesta? Si rambut coklat muda berkata, orang-orang ingin berdansa dengannya. Lin Yutong marah. Bakat musik apanya? Dia cuma orang miskin. Dia pasti telah mencuri lagu itu dari orang lain. Saat di jalan, aku rasa ada yang sedang mengikutiku. Aku tidak memprovokasi siapapun belakangan ini. Apakah ini karena ratu lebah yang aku dapatkan? Aku udah memperlihatkan kelemahanku di sepanjang jalan. Aku gak berpikir aku pernah melakukannya. Tampaknya orang ini gak mudah. Sepertinya aku harus cepat-cepat berlatih. Lalu Monan pun sampai di rumah. Lalu tiba-tiba, siapa itu yang membunyikan bel malam-malam begini? Saat dibuka, apa yang kau lakukan? Ternyata adalah Qingxue. Aku datang ke sini untuk belajar musik. Aku tidak bisa. Dan kalau kau melakukannya, kau tidak akan bisa memainkannya. Mendengar itu Qingxue marah. Kenapa aku nggak bisa memainkannya? Kau harus memberikan musik padaku. Dan aku akan membayarmu dengan uang. Aku tidak punya maksud lain. Tapi aku sangat suka lagu ini. Ini 300.000. Aku ingin membeli lagumu. Kalau kau tidak menjualnya padaku, aku tidak akan pergi. Kau tidak akan belajar. Jangan buang-buang waktu. Bagaimanapun, yang aku miliki adalah waktu. Itu hanya sebuah lagu. Kenapa kau begitu keras kepala? Ya baiklah, aku akan memberikanmu lagu itu. Tetapi jika kau nggak bisa mempelajarinya, jangan datang kepadaku lagi. Dalam hati Qingxue, dia nggak berbeda dengan yang lain. Begitu aku memberinya uang, dia memberikan segalanya. Aku pikir dia akan berbeda. Monan mulai menulis lagunya. Lalu dia memberikannya ke Qingxue. Qingxue berkata, nggak ada lagu yang tidak bisa aku pelajari. Dini hari berikutnya, ternyata Qingxue masih di rumah Monan. Qingxue sedang mandi. Apa yang dia lakukan? Untuk apa? Aku mempedulikan gadis kecil ini. Lalu Monan pergi ke sekolah. Saat di sekolah, ada beberapa bus dan para murid sedang berkumpul. Guru An berkata, Monan, apa kau nggak bisa datang lebih awal? Cepat naik, semua orang sedang menunggumu. Guru, kemana kita akan pergi? Guru An menjawab, tentu saja, hari ini kita akan pergi ke kuil. Aku udah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Kau nggak mendengarkannya sama sekali. Bagaimana dengan barang bawaanmu? Aku belum siap-siap. Masuklah. Kita akan segera berangkat. Kita akan bicara di sana. Mereka pun akhirnya jalan. Waduh, ada mursyelagu nyempil tuh guys, warna merah. Setelah beberapa jam, mereka pun sampai di kuil. Dalam hati Monan, apa yang terjadi? Aku merasakan bau kejahatan di daerah ini. Guru An berkata, Monan, kau akan pergi ke asrama terlebih dahulu dan pergilah ke kamar untuk beristirahat. Semua orang pergi ke kamarnya masing-masing. Kemudian ambillah jas. Ingatlah untuk mengenakan jas terlebih dahulu. Para guru akan membantu kalian. Monan, aku akan mengajakmu berbelanja kebutuhan sehari-hari. Guru, untuk persediaan harian, aku akan membelinya sendiri. Nih, ada 10.000 di dalamnya. Peganglah. Guru, aku punya uangku sendiri. Bagaimana bisa aku menerima uangmu? Monan, kau udah banyak membantuku di rumah sakit. Ini saatnya aku membayarnya kepadamu. Sandinya adalah 521314. Ingat, seorang murid berkata, wow, Monan, kau bisa menghabiskan uang guruan. Apa hubunganmu dengannya? Kalian membicarakanku? Cari masalah? Tidak guruan. Kami gak ingin cari masalah. Kabur! Dalam hati Monan, kata sandi guruan sangat mudah diingat. Lalu tiba-tiba muncul Yang Qingxue. Dalam hati para murid, Yang Qingxue, bagaimana bisa dia menemui Monan? Monan bertanya, apakah ada yang salah? Dalam hati Qingxue, apa hubungannya dengan guruan? Apakah cinta guru dan murid? Apakah dia kekurangan uang? Bukankah tadi malam aku udah memberikannya 300.000? Gimana maksudnya meminta uang pada guruan? Orang ini, sungguh, demi uang,
akan melakukan apa aja. Lagu yang kau berikan padaku benar-benar gak bisa dimainkan sama sekali. Apa kau mencoba mengambil keuntungan dariku aja? Aku udah mengatakan sebelumnya, kau gak akan bisa memainkannya. Pria keji ini, dia harus menyerahkan lagu yang sebenarnya padaku hari ini. Setelah itu, Qingshi terus mengikuti Monan. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah ini kamarmu? Dalam hati si penjaga kamar, wanita benar-benar merepotkan. Monan pun masuk. Hei, lihat aja, kau masih berani berbohong padaku. Orang ini harus mendapat pelajaran. Di pagi berikutnya, seorang siswa berkata, sial, aku udah mati kelaparan. Kapan aku bisa makan? Menyembah orang mati, benar-benar berbakti. Lebih baik bermain bersama wanita. Kalian diam, jangan bicara. Murid yang di kanan berkata, keparat, kau bukan guru dari kelasku. Apa masalahmu? Si pendek berkata, benar itu benar. Urus aja kelasmu sendiri. Dalam hati Monan, aku adalah kaisar surgawi yang membenci orang-orang yang tidak menghormati guru. Mereka harus diberi pelajaran. Mereka berdua langsung dihajar oleh Monan. Mereka berdua pun langsung tepar. Guru An berkata, ayo datang dan bantu bawa mereka ke rumah sakit. Dalam hati Yang Qingshi, orang ini, dia menggertak orang-orang dengan seni bela diri. Lalu Monan pun pergi. Dia melepaskan bajunya. Dalam hati Qingshi, apa yang dilakukan? Lalu Monan mengeluarkan ratu lebahnya. Dalam hati Monan, reaksinya semakin besar. Dan lebih besar, seharusnya ada yang gak beres di dekat sini. Siapa itu? Sialan. Sebelumnya aku terlalu khawatir tentang perubahan lebah yang ada di tanganku. Aku bahkan gak tahu bahwa Yang Qingshi gak jauh di belakangku. Apa yang kau lakukan di sini? Kau juga, apa yang kau lakukan di sini? Ada yang harus aku lakukan. Kau kembalilah. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang Monan dari belakang. Aku menemukanmu. Monan menendang sebuah pohon dan pohon itu langsung tumbang. Kau gak bisa sembunyi lagi. Ayo cepat keluar. Ternyata di sana ada seorang kultivator. Dia berkata, nak, kau menghancurkan hal besarku. Hari ini adalah hari kematianmu. Monan membalas, hai, kau bahkan menuntunku ke gunung untuk membunuh seorang pria. Itu gaya yang bagus. Monan langsung mengejar orang itu. Tapi orang itu juga langsung kabur. Apa? Pembohong ini, Monan, dia ingin meninggalkanku sendirian di hutan. Gak, aku harus menyusulnya. Dengan cepat, dia mengejar penjahat itu. Dan Monan berhasil menendangnya. Kau ingin aku mati? Kau juga akan mati. Lalu orang itu mengeluarkan sesuatu. Hah? Serangga ukiran. Dia menyerang ke arah Monan. Tapi untungnya Monan berhasil menghindarinya. Lalu Monan maju. Monan menyerang orang itu. Orang itu mencoba menahannya. Tapi akhirnya benda yang dia gunakan tadi patah. Dan pukulannya berhasil mengenai kepalanya. Teknik yang aku gunakan sekarang terlalu banyak melukai tubuh. Lenganku patah dan bagian bawah kaki juga terbakar. Sepertinya nggak ada senjata ajaib, jadi nggak benar-benar rugi. Lalu Mona mengambil sesuatu. Aku tidak tahu apa ini. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Aku akan kembali ke sekolah pada siang hari. Jika aku tidak bergegas kembali, Guru An pasti akan marah. Monan, apa kau bisa mendengarnya? Duh, nggak ada sinyal di sini. Apa itu? Aku tidak akan mati di sini kan? Apakah ada seseorang? Sialan kau Monan, tolong! Panggilan ini, bukankah Yang Qingshi belum kembali? Hei, bukankah aku menyuruhmu untuk kembali? Hah? Mati aja kau Monan! Kemana aja kau pergi? Kubunuh kau, kubunuh kau! Kau sialan Monan! Meninggalkan aku di sini sendirian. Baiklah, aku akan meninggalkanmu kalau kau memukulku lagi. Kau meninggalkan aku di sini sendirian. Apa kau tahu betapa takutnya aku? Apa yang terjadi jika aku memukulmu lagi? Aku tidak akan menemukanmu. Lalu Monan memegang kakinya. Aduh, dalam hati Monan, tangan kananku telah patah. Ini gak bisa digunakan. Aku hanya bisa menggunakan tangan kiri. Monan berkata, pergelangan kakimu terkilir. Aku akan membantumu mengobati kakimu. Aduh, pelan-pelan. Apa kau mau membunuhku? Oke, jangan dipikirkan. Beristirahatlah dulu dan kita akan kembali. Aku sangat lapar. Apa kau punya makanan? Aku akan mencarinya. Hei, aku akan ikut denganmu juga. Monan pun mulai mencari. Hei, kau di mana? Di sini. 1 menit kemudian. Hei, apa kau udah menemukan makanan? Setidaknya dia berteriak 20 kali dalam beberapa menit. Garis kecil ini sangat berisik. Nah, aku menemukannya. Nih, aku menemukan beberapa buah liar. Kau harus mengisi perutmu terlebih dahulu. Lalu Mona memberinya beberapa buah. Saat dia makan, astaga, sulit sekali makan. Apa yang kau makan itu? Ini gak cocok untukmu. Beri aku 1. Kau makan milikmu sendiri. Ayo kita pergi setelah makan. Dalam hati Qingshi, bajingan kecil, dia gak mau memberikannya padaku. Dalam hati Monan, ini sifat wanita muda yang terlalu dimanjakan. Karena kamu gak lapar, yaudah ayo pergi. Aduh, ayo, aku akan menggendongmu. Aku gak butuh bantuanmu. Monan membalas, kalau kau ingin jalan sendiri, kita harus menghabiskan malam di pegunungan. Itu akan menghabiskan waktu bagi kita. Qingshi pun digendong. Hei, tanganmu menyentuh kemana? Tangan kananku terluka. Terluka? Bahkan gak ada darah sedikit pun. Turunkan aku. Dalam hati Monan, garis ini sangat sulit ditangani. Mereka pun jalan terus. Ternyata dia juga bisa tidur dalam situasi seperti ini. Lalu tiba-tiba ada dering bell. Dalam hati Monan, ada sinyal di sini. Sepertinya seluruh dunia sedang mencari kita. Hei, bangun. Angkat teleponnya.
Kepalaku pusing. Pusing? Apa yang terjadi? Sialan, bagaimana bisa dia diracuni? Aku tidak tahu apakah itu ular-ular beracun atau ada orang yang melakukannya. Jika dia nggak diobati sekarang, mungkin nyawanya akan terancam. Kalau kau nggak ingin mati, makan obatnya. Lalu Mona mengangkat teleponnya. Nona, di mana kamu? Mona berkata, ada sinyal di sini. Kau bisa menggunakan GPS untuk menemukan letak teleponnya. Kau, siapa kau? Lalu Mona membuka baju Qingshi. Ini racun mata berdarah. Ini harus segera diobati. Gak ada waktu untuk membuat penawarnya. Aku harus menggunakan kekuatan spiritual untuk memaksa racun mata berdarah agar keluar. Monan pun memulai prosesnya. Lalu Qingshi bangun. Saat dia bangun, dia langsung menendang Monan. Dan dengan cepat, Qingshi pun langsung kabur. Aku gak menyangka ternyata Monan orangnya seperti itu. Dan ternyata ada sebuah helikopter yang mencari mereka. Aku menemukannya. Aku menemukan wanita itu. Nona, bagaimana? Nona, apa terjadi padamu? Apa kau sendirian? Pulang. Aku ingin pulang. Dia pun akhirnya masuk ke dalam helikopter. Helikopter pun akhirnya sampai di kota. Yanlong berkata, "Hei, apa yang terjadi padamu? Hei, apa yang kau tunggu? Panggil dokter sekarang." "Ah, baik tuan." Kakek dan nenek, "Cepat bawa masuk pasiennya." Dokternya memberitahu kalau Qingshi diracuni. "Apa? Diracuni?" "Anda bisa tenang. Racun ini tidak mengancam nyawa Nona. Tetapi kami masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut." "Gak masalah. Ngomong-ngomong, Monan juga menghilang. Bagaimana keadaannya?" Tidak. Udah, gak apa-apa." Dalam hati Yanlong, apakah ini karena Monan? Tuan Yan berkata, "Keluarlah, jangan ganggu istirahat yang Qingshi." Mereka pun berkumpul. "Tidak. Aku yakin Monan adalah orang yang jujur dan dia gak akan pernah melakukan hal seperti ini. Sebaiknya dia gak melakukannya atau aku akan..." Tuan Yan memotong. "Hentikan. Bibi Xiao, kemarilah." "Nona, aku ingin masuk." "Tidak, aku harus pergi dan melihat." Yanlong bertanya, "Bagaimana?" "Jangan khawatir, kondisinya bagus. Dia cuma ketakutan." Karena tidak apa-apa, semua orang jangan ganggu Yang Qingshi. Biarkan dia beristirahat. Keesokan harinya, Guru An menghampirinya. "Guru An, kenapa Anda ada di sini? Apa kau melihat Monan kemarin? Apakah dia bersamamu? Kenapa aku nggak melihatnya kembali kemarin?" "Guru An, kau sangat perhatian padanya. Apa kau takut uangmu akan hilang? Apa yang kau katakan? Aku bertanya tentang Monan sekarang." Qingshi berkata, "Aku memberitahumu tentang uang sekarang. Kau nggak peduli dengan murid yang lain. Anda baru aja datang ke rumahku. Apakah Monan sangat penting bagi Anda?" Dalam hati Qingshi, dia punya hubungan dengan pria seperti Monan. Setiap ada siswa yang hilang, pasti aku akan sangat cemas. Terlebih lagi ketika aku di rumah sakit. Itu emang biaya. Karena Monan udah membantuku, aku harus memberikannya. Bukankah Anda memberikan uang secara cuma-cuma saat di kuil? Apa yang kau pikirkan? Itu semua adalah biaya saat aku ada di rumah sakit. Terus di mana dia? Dalam hati Qingshi, apakah aku salah paham tentang Monan? Tapi Qingshi menjawab, "Anda bisa yakin dia bisa seni bela diri. Seharusnya dia baik-baik aja." Guru An merespon, "Bela diri? Dia hanyalah seorang siswa dan dia sekarang hilang di hutan. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya?" Lalu Tuan Yan masuk. "Guru An, Tuan Yan, mohon perhatikan ada bicara Anda. Kami telah mengirim seseorang untuk mencari tahu." Dalam hati Guru An, "Monan, kau di mana?" "Qingshi, kau udah bangun? Ayo turun. Paman Yao Feng udah kembali untuk membantumu menyembuhkan racun." "Wah, kapan dia kembali? Aku akan pergi menemuinya." Orang ini adalah Yan Yao Feng dari Army College atau mungkin kampus tentara. Qingshi menghampirinya dan berkata, "Paman Yao Feng, bagaimana bisa kau punya waktu untuk kembali? Bukankah paman mengatakan kau sedang sibuk di pasukan? Aku mendengar bahwa kau diracuni. Jadi aku berlibur untuk melihat racun yang ada padamu. Aku mendengar bahkan Dr. Lee gak berdaya." Lalu Yao Feng melihat racunnya. "Ini, Qingshi, apa kau tahu racun di dalam tubuhmu ini hampir membunuh hidupmu?" "Hah? Tapi untungnya ada orang yang telah membantumu sebelumnya. Hanya saja masih ada sisa-sisa racun di tubuhmu. Aku akan membantumu membersihkannya." "Siapa yang telah membantuku sebelumnya?" Tuan Yan berkata, "Ketika kau kembali, tidak ada yang bisa membantumu lagi. Itu pasti Monan yang telah membantu." Dalam hati Qingshi, bagaimana bisa Monan? Dia hanya mengambil kesempatan padaku. Racunmu ini sangat sulit dihilangkan. Siapa yang kau lihat ketika kau bangun? Mungkin itu orang yang telah membantumu menghilangkan racun di tubuhmu. Apakah benar dia yang telah membantuku menghilangkan racunnya? Jangan ganggu aku ketika aku sedang membersihkan racun. Bagaimana jika terganggu? Meskipun aku telah mencapai tahap kimia, tetapi ketika aku membantu orang untuk mengobati, ini adalah waktu terlemah. Jika aku terganggu, itu akan menyebabkan koma dan meridian akan rusak. Bisa aja kau mati." Tuan Yan berkata, "Inilah sebabnya kenapa begitu banyak orang dari keluargaku Wu tidak mau dengan mudah menyembuhkan seseorang." Lalu Qingshi ingat, pada saat itu sepertinya dia muntah darah dan jatuh ke tanah. "Ayah, apakah Monan benar-benar menghilangkan racun di tubuhku? Aku sebelumnya belum memberitahumu. Faktanya, kami bisa menemukanmu karena Monan yang menerima teleponnya dan mengirim posisi lewat GPS. Dia yang menjawab teleponnya." "Qingshi,
Sepertinya kau salah paham. Jika dia ingin melakukan sesuatu padamu, dia tidak akan memberitahu keberadaanmu. Ya udah, kita cari dia dan kirim orang untuk menemukannya. Yang Long merespon, kami telah mengirim seseorang untuk menemukannya, tetapi di sepanjang jalan, kami belum menemukannya. Dalam hati Chingse, ternyata mereka semua percaya kalau Monan gak bersalah. Hanya aku yang berpikir bahwa Monan ingin melakukan sesuatu yang salah padaku. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Lalu Chingse pun pergi. Mereka pun mencari menggunakan helikopter. Tuannya berkata, jangan khawatir, kita pasti bisa menemukannya. Mereka pun sampai di tempat kemarin. Ya, ini jalannya. Dan setelah 1 jam mereka menyusuri jalan, lihat, ada pakaian di sini, ada di sini. Monan, kau di mana? Kenapa kau nggak ada? Monan, Monan. Hei, lihat, ada sepatu di sini. Saat dilihat, sepatunya berwarna putih. Lihat, ada jejak di sini. Seharusnya Monan telah minum air di sini. Minum di sini. Bagaimana bisa begitu lama? Karena dia harus merangkak untuk minum air. Hah? Ada darah di sepatu ini. Itu berarti dia sedang terluka. Dalam hati Chingse, begitu banyak darah. Aku menukar sepatunya denganku dan membiarkannya berjalan sangat jauh, menggendongku menggunakan sepatu yang sangat kecil. Dia pasti merasa gak nyaman, tetapi dia gak pernah mengeluh padaku. Lalu tiba-tiba ada telepon. Halo? Apakah itu? Tuannya memberitahu, kami punya pengintai yang tahu bahwa Monan udah sampai di kota tadi malam. Ayo kita pergi ke sana. Mereka pun langsung bergegas pergi ke kota. Di kota pegunungan, Yanlong bertanya, monitor mana yang menangkap gambar Monan? Tepat di depan sana, kamera rumah sakit. Mereka pun masuk ke rumah sakit rame-rame. Nona Yan, ini adalah video semalam. Apakah Anda ingin mengonfirmasi bahwa itu adalah Monan? Saat dilihat, gambar awal agak blur, tapi setelah itu terlihat jelas kalau itu Monan. Itu dia. Dia berteriak, itu benar dia. Apakah Anda keluarga pasien yang bernama Monan tadi malam? Iya. Bagaimana keadaan Monan? Di mana dia? Kemana dia pergi? Kenapa dia nggak di sini? Apa dia terluka parah? Katakan padaku. Kau tenanglah, Chingse, tenanglah. Dengarkan dokter terlebih dahulu. Bagaimana kau orang tua membiarkan dia datang sendirian? Dia makan beberapa buah pir liar yang menyebabkan alergi dan juga pusing. Dan kemudian menderita luka dalam yang parah. Dalam hati Chingse, apakah itu pir liar yang dimakan kemarin? Gak heran dia gak membiarkan aku memakan pir liar itu. Namun tulang lengannya patah. Mungkin dia ingin menggunakannya untuk menghentikan rasa sakitnya. Chingse bertanya, Apa yang terjadi pada lengannya? Sejak kapan tulangnya patah? Tulang-tulang di lengan kanannya patah. Dia tahu tulang-tulangnya patah, tapi dia seperti telah membawa beban berat. Itu menyebabkan seluruh lengannya bengkak. Monan, maaf. Monan, aku tidak tahu kalau lenganmu patah. Aku juga membiarkanmu menggendongku dengan tanganmu. Maaf. Aku ingin minta maaf padanya. Aku ingin melihat di mana dia sekarang. Saat dia melihat CCTV, ternyata Monan diusir. Kenapa kau malah menyuruhnya pergi? Sebelum dia pergi, dia meninggalkan kartu ini. Dalam hati Chingse, itu adalah kartu yang aku berikan pada Monan. Omong kosong. Kartu ini jelas setidaknya berisi 300.000. Tapi kau malah mengusir dia pergi. Kau bajingan. Tapi dia gak ingat passwordnya. Dan aku gak mengambil sepeser pun dari kartu ini. Chingse baru ingat, pada waktu itu di kuil, aku melihat Monan menerima uang dari guru An. Jadi aku merubah sandinya, karena aku marah melihat itu. Dan karena itu, kartunya gak bisa digunakan. Itu semua salah aku. Kenapa kau mengusirnya? Aku bisa memberikan berapapun yang kau minta, tapi kau malah mengusirnya. Monan, kembalilah. Aku mohon, kembalilah. Ini semua salah aku. Chingse, tenanglah. Aku akan mengirim banyak orang untuk mencari Monan. Dia pasti akan baik-baik aja. Ayah, aku gak ingin pergi ke sekolah. Aku akan mencari Monan. Jika dia gak ketemu, aku akan terus mencarinya walaupun sampai 1 bulan pun lamanya. Aku harus menemukannya. Racun yang ada di tubuhmu belum hilang. Dan kau juga ada ujian masuk perguruan tinggi dalam 2 bulan. Kau harus kembali ke sekolah terlebih dahulu. Biarkan aku aja yang mencarinya. Aku gak peduli. Walaupun aku punya racun dalam tubuhku dan ujian masuk perguruan tinggi, aku harus mencari Monan terlebih dahulu. Oke, ayo bangun dulu. Ayah akan bantu menemukannya bersama-sama. Kita akan mencarinya ke seluruh kota. Kita pasti akan menemukannya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Kita berpindah ke Monan di sudut jalan Chiangchen. Dalam hati Monan, kukira tempat ini adalah tempat orang kejahatan. Tapi nggak ada apa-apa atau perampokan di sini. Kalau tidak, aku akan bertarung untuk mengambil beberapa uang. Sekarang aku hanya punya lebah pemurnian, beberapa uang, dan ponsel yang mati. Aku membutuhkan uang. Setidaknya ponsel ini bisa dijual untuk beberapa uang. Dia mencoba menjualnya ke seseorang. Orang itu berkata, ini ponsel bekas dan udah terendam air. Aku akan memberimu 200. Ini sedikit, tapi apa boleh buat? Aku harus mengganti bajuku terlebih dahulu. Monan pun masuk ke toko. Aku ingin membeli baju ini. Apakah ada kamar ganti di sini? Pakaian, celana dan sepatu totalnya 60. Apa kau ingin mengganti pakaian? Di belakang adalah rumahku. Pakailah kamar mandinya. Kau bisa berganti pakaian di sana. Yah, maaf merepotkanmu. Akhirnya dia pun mengganti pakaian. Bagus. Saat dia keluar, dia bertemu dengan wanita berambut biru waktu itu. Monan, aku gak menyangka kita bisa bertemu lagi di sini. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Su Liu Xia. Ada apa? Liu Xia berkata, ada yang harus aku bicarakan padamu. Tapi gak di sini.
Ayo ke restoran yang di sana, aku mohon. Baiklah. Mereka pun masuk ke salah satu restoran terbaik. Mereka makan-makan. Kenapa kau nggak bertanya sebenarnya apa yang ku cari? Kau harus mengatakannya secara langsung. Aku mengambil satu tugas dan aku berjanji pada bosku untuk bertemu 2 orang di masa lalu. Tapi rekanku nggak bisa datang. Aku ingin kau menggantikannya sementara. Kau harus menemukan rekanmu yang lain untuk sesuatu seperti ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau tahu, aku sedang kacau akhir-akhir ini. Aku udah nggak bisa terlibat dalam baris ini. Dan di pihak lain, paling nggak ada ahli kimia. Aku telah kehilangan lebih dari selusin rekan. Monam bertanya, tingkat apa kau sekarang? Dia menjawab, tingkat kekuatanku biasa-biasa aja. Tapi kau bisa yakin, kau nggak usah melakukan apapun. Cukup mengawal aku aja. Serahkan semuanya padaku. Aku akan memberi kamu 1 juta jika semua ini selesai. Dalam hati Monan, ketika bertahun kemarin, aku telah mematahkan lenganku. Dan aku membutuhkan sejumlah uang untuk mengobati lenganku. Kali ini, aku akan banyak bertemu master kuat. Oke, kapan kita berangkat? Beberapa hari lagi, aku masih menunggu bosku datang. Ayo kita bekerja sama. Pertama-tama, berikan aku 200.000 yuan. Hah? Mereka pun keluar dari restoran. Dalam hati Liu Sha, mari kita lihat apa aja yang ingin dia lakukan dengan uang itu. Monam pergi ke sebuah toko. Ini, dan ini, itu juga. Apa yang kau lakukan dengan obat-obat Cina ini? Kau juga membeli tungku obat. Ini digunakan untuk membuat obat. Dalam hati Liu Sha, aku dengar bahwa beberapa orang dari keluarga Kuwu adalah seorang ahli kimia. Apakah Monan juga termasuk? Oh, lengannya patah, tangan Monan patah. Bagaimana nanti saat dia pergi denganku? Di malam hari di dalam hotel, Monan sedang membuat obat penyembuhan tulang. Lalu obatnya menjadi sebuah pil. Lalu pilnya dimakan dan tangannya pun sembuh. Oke, bagus. Lalu dia mengambil sesuatu di kantongnya. 2 koin tembaga ini, yin dan yang, jatuh di tangan roh-roh kejahatan. Mari kita lihat apakah pemurnian dapat memperbaikinya. Lalu Monan memulai prosesnya. Di pagi hari, 2 koin tembaga ini lebih cocok digunakan daripada Ratu Lebah. Di luar pintu, Monan, ayo kita pergi menemui bos. Mereka pun pergi naik mobil. Orang yang akan kita temui ini berasal dari industri Chu. Ya, industri ini baru aja dalam kesulitan. Mereka sedang diawasi. Hari ini harusnya bukan cuma kita aja. Dan ingat, jangan membuat masalah. Iya, mereka pun sampai di sebuah rumah. Sekarang kita akan menemui bos kita, Chu Rong. Nah, ini dia bosnya, Chu Rong. Seorang penjaga berkata, Chu Xiao, mereka udah datang. Oke, biarkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk. Nona Su, aku udah menunggumu. Liu Sha berkata, aku harap aku gak terlambat. Ini adalah rekanku, namanya Monan. Ini... Selamat datang. Hari ini, keselamatanku akan kuserahkan kepada kalian. Sejujurnya, aku masih gelisah. Tapi sekarang kau ada di sini, aku akan lebih tenang. Silahkan duduk. Tu Xiao, Tuan Chuo ada di sini. Tuan Chuo, aku udah pernah mendengar kehebatanmu. Aku sudah menantikan Anda sepanjang hari. Anda akhirnya di sini. Dari pintu, datang 3 orang. Salah satu dari 3 orang tadi berkata, Chu Xiao, tuan kami secara pribadi datang ke sini. Aku bilang sebelumnya akan menggandakan bayarannya 2 kali lipat. Pasti Guru Chu, aku akan memberikan uang 20 juta. Guru Chu, silahkan. Hah? Kenapa kau hanya memberi 3 juta padaku? Sedangkan dia 20 juta. Ketuanya berkata, hei, siapa mereka? Keduanya adalah seorang ahli dalam dasar hitam. Su Liu Sha dan Monan sungguh berantakan. Mereka hanya orang lemah. Chu Xiao, aku udah berjanji padamu. Tapi apa yang akan bocah-bocah ini lakukan? Hanya seorang wanita dan siswa miskin. Chu Xiao, apa kau tertipu menyerahkan keselamatanmu pada mereka? Dalam hati Chu Xiao, apa benar mereka ini cuma penipu? Lagi pula, aku tidak tahu apakah dia benar-benar Su Liu Sha. Tuan Chuo, ini tehnya. Liu Sha berkata, aku pernah mendengar tentang Master Chuo ini. Dia sedikit terkenal di Jiangtu. Aku dengar dia udah di ranah transformasi. Sejak masih kecil, dia telah berlatih seni bela diri. Bahkan angin dari tinjunya dapat menghancurkan pohon. Dalam hati Monan, omong kosong. Tapi dia ini, selang beberapa lama kemudian, datang sebuah kapal. Ayo, minum tehnya ditunda dulu. Sepertinya mereka udah datang. Master Chuo berkata, gak masalah. Setelah aku mengalahkan musuhmu, kita akan lanjut minum teh lagi. Kau tunjukkan jalannya. Baguslah. Mereka semua pun pergi ke pantai. Dan terlihat ada seorang berambut putih yang menggunakan topeng. Hei, di sini, Huan Chong. Hari ini, kau ditakdirkan untuk kalah. Chu, sepertinya kau benar-benar berani memanggil babi-babi ini untuk melawan. Apa kerugian yang terakhir kali kau dapat? Nggak cukup. Pelabuhan ini akan menjadi milikku. Jangan mimpi. Hari ini aku mengundang Guru Chu kemari. Kau nggak berpikir untuk kembali? Lalu muncul seseorang dari kapal. Orang itu memiliki aura berwarna ungu. Dia berkata, udah lama aku nggak datang ke Jiangtu. Sudah beberapa tahun. Aku mau lihat siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai master di depanku. Melihat orang itu, Chu Xiao sadar. Dia berbisik. Orang tua itu bernama Ti Yipo. Usianya hampir 60 tahun dan dia udah menjadi master. Melihat orang itu, Master Chuo sedikit berkeringat. Lalu dia pergi ke pantai. Siapa orang yang berani berhadapan denganku? Tuan Ti. Mereka keluarga Chi. Membuat keluarga Chu kami tersinggung. Hah? Ada apa dengan keluarga Chi? Beraninya kau berbicara seperti itu di depanku? Kalian, majulah! Para pengawal itu maju. Tapi dengan mudah
para pengawal itu dihempaskan. Dasar gak tahu diri. Liu Sha berkata, bagaimana menurutmu? Kau bukan tandingan orang ini. Master Chow, tolong aku. Tadi Master Chuo, sekarang Master Chow. Ini maunya apa sih translatornya? Intinya antara Chow atau Chuo, ya terserah translatornya ya guys. Seenaknya dia aja. Master Chow berkata, kau Master T bukan? Aku akan mengajarimu bagaimana cara bersikap yang baik. Master Chow pun maju dan mereka beradu serangan. Master T berhasil menahannya dan Master T menyiapkan sebuah serangan yang kuat. Bagaimana bisa? Dan serangannya dicoba ditahan oleh Master Chow, tapi Master Chow terpental sampai jauh. Astaga, bagaimana bisa seperti itu? Master! Master Chow terluka parah. Seorang muridnya datang. Aku akan menyembuhkan lukamu ini. Kau baru aja mendapat 1000 palu pancing. Kau setengah naga. Aku dikalahkan hari ini dan aku akan menyerah. Melihat itu, Chu keringat dingin. Master T, kumohon, kau adalah orang yang baik. Biarkan kami pergi. Lao Chu, jangan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu aja. Huan Chong, aku hanya orang kecil. Jangan menyakiti kami. Kalau kau suka pelabuhan ini, ambillah. Apa kau ingat ketika aku memaksamu untuk berlutut? Apa kau bisa melihat keluarga Chumu untuk berlutut? Aku akan tunduk padamu. Kau benar-benar ingin mati. Suruh orang-orangmu untuk berlutut padaku. Tuan Chu ditendang. Hei kalian semua, berlutut. Ayo berlutut. Mereka semua pun berlutut. Lalu Huan Chong melihat mereka berdua. Hei, kenapa mereka nggak berlutut? Apa kalian cari mati? Dalam hati Tuan Chu, dua orang ini hanya seorang penipu dan mereka akan membuat seorang master marah. Master Chow berkata, aku benar-benar gak kenal bocah yang ingin mati itu. Seberapa kuat kalian? Berlututlah. Chu Xiao, jika aku membawakan dua orang ini kepadamu, kau harus memberikanku 20 juta. Apa kau bersedia? Mendengar itu Chu Xiao kaget. Apa? Monan, apa kau bersungguh-sungguh? Kau ingin melawanku, bocah? Chu Xiao, apa kau setuju denganku? Kalau kau berjanji, kedua orang ini akan kubuat berlutut di depanmu. Hei bocah, jadilah orang baik di depan master ini. Aku akan memberi kamu pelajaran. Master T menyerang, tapi dengan mudah Monan menghempaskannya. Dia terhempas sampai ke laut hanya dengan satu pukulan. Mereka semua melihat itu kaget. Ini apa yang terjadi? Dalam hati Master Chow, bagaimana anak ini bisa mengalahkan Master T sejauh ini? Lalu Master itu keluar lagi. Dalam hati Master T, aku nggak bisa membayangkan ada seorang master yang bersembunyi di sini. Tuan T, bunuh mereka. Kau kuat. Nah, tapi kau bukan lawanku. Kau membuat aku malu di Chuangtu hari ini. Aku akan membunuhmu dan memperbaiki namaku. Membunuhku? Lalu tiba-tiba pasirnya bergerak dan ada cahaya di sekitar pasir itu. Pasir? Lalu pasir itu menjadi sebuah tombak dan itu diambil oleh Monan. Dalam hati Master T, mengubah pasir menjadi tombak. Lalu Monan menyerang. Dia melempar tombak itu ke Master T dan tombaknya berhasil mengenainya. Melihat itu mereka semua kaget. Ini terlalu berlebihan. Ya Tuhan, kekuatan apa ini? Aku gak bisa membayangkan bahwa aku telah hidup untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Itu emang nyata. Apa kau masih berniat membunuhku untuk memperbaiki namamu? Kau kuat, tapi aku bukan pecundang. Ketika aku datang kembali ke sini, aku adalah orang yang akan menghancurkan dirimu. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk pergi dan melaporkan pada gurumu? Aku mungkin gak bisa, tapi seseorang akan membalaskan dendamku. Mendengar itu Chu Xiao sadar. Tuan Monan, hentikan dia. Kita gak bisa membiarkan dia lari. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kalau aku mendapatkan mereka berdua, bukankah itu senilai 20 juta? Yah, 20 juta tentu aja. Kalau kau bisa menghentikan dia, aku akan memberi kamu 20 juta. Tuan Chong dari jauh berkata, tunggu aja. Saat aku menemukan seseorang yang kuat, aku akan kembali lagi merobek tubuhmu dan kuberikan untuk makan ikan. Apa kau pikir kau bisa lari dariku? Nih, akan kuingat kau binatang kecil. Aku akan mematahkan kaki dan tanganmu, lalu membunuh seluruh keluargamu. Bagus, maka aku akan menangkapmu. Dari jauh, Monan menggunakan sebuah jurus, dan jurus itu bisa menarik Tuan Chong ke tempatnya. Bukankah aku tadi ada di kapal besar? Melihat itu mereka makin kaget. Kekuatan apa ini? Apa dia masih seorang manusia? Ratusan meter jauhnya, tapi dia bisa menangkap orang ini. Tuan Chong berkata, Tuan, aku akan memberi kamu uang dan kapalku. Tolong ampuni aku, kau gak akan bisa lolos hari ini. Master T berkata, Tuan, tolong lepaskan aku. Aku bisa menukar hidupku dengan rahasia besar. Kau mungkin telah melakukan kesalahan. Aku hanya melakukan sesuatu untuk Chu Xiao. Benar, Tuan, kumohon. Kami datang ke sini untuk menemukan patung yang terkubur di kota ini dengan harga yang tak ternilai. Jika Tuan membiarkan aku pergi, saya akan membawa Tuan ke tempat patung itu terkubur. Aku gak akan membunuhmu sendiri. Lalu Monan menyerangnya menggunakan pasir. Monan berkata, kekuatannya telah dihapuskan olehku. Chu Xiao, kedua orang ini aku serahkan padamu. Misiku selesai. Chu Xiao berkata, kekuatan Master Monan benar-benar luar biasa. Silakan ikut dengan aku ke rumah. Aku harus menghibur Tuan. Orang semacam Tuan berarti telah melampaui batas. Batas sang master harus disebut orang yang nyata. Aku udah lebih banyak menyinggung Tuan sebelumnya, dan aku minta maaf. Gak perlu.
tugasku telah selesai. Dan Chu Xiao, kau harus membayarku. Mo Chenren, ini adalah hadiah 20 juta milikmu. Kata sandinya adalah 8XXXX. Ini kartu namaku, aku akan mengantarmu. Oh iya, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan di Jiangtu. Kalau kau punya waktu, ingatlah untuk menemukan aku. Aku ingin tahu, apakah Mo Chen bisa meninggalkan nomor kontak. Monan menjawab, aku nggak punya ponsel. Aku akan mengabarimu lagi nanti. Pintu keluar ada di sini. Silahkan. Mereka pun akhirnya pergi. Dalam hati Monan, tampaknya langkah mencolok seperti ini di masa depan masih kurang bermanfaat. Tapi kali ini, aku harus mengejutkan semua orang. Aku harus melakukannya. Liu Xiao berkata, apa kau tidak sedang dalam suasana hati yang baik ketika misi selesai? Jangan khawatir, itu normal. Aku juga seperti itu saat pertama kali. Monan merespon, tidak. Saat di jalan, Monan mendengar suara musik. Dalam hati Monan, aku belum memiliki petunjuk tentang fragmen-fragmen dari 6 putaran. Apa aku bisa memasukkan suara ajaib ini ke dalamnya dan membuat lagu populer ini untuk membantu menemukan potongan fragmen-fragmen? Jika benar seperti itu, kemungkinan menemukannya akan meningkat. Liu Xiao berkata, ayo pergi, kita akan bertemu lagi lain kali. Apakah kau lupa sesuatu? Lupa apa? Apa kau ingin pelukan perpisahan? Kau masih berhutang 800 ribu, itu gak benar. Chu Xiao udah memberimu 20 juta dan kau masih peduli pada 800 ribu yang aku janjikan. Eits, nih, ambillah. Ada juga aroma tubuhku. Monan pun mengambilnya. Terima kasih. Monan pun keluar dari mobil. Dalam hati Monan, sebelum pergi, aku akan berbicara dengan bibitan terlebih dahulu. Dia pun mengetok pintu. Ah, Xiaonan, kau akhirnya kembali. Monan, dari mana aja kau? Apa kau nggak tahu? Semua orang khawatir tentangmu. Jika kau terus melewatkan sekolah, kau akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi kau harus mengkhawatirkannya. Aku tersesat di pegunungan dan teleponku mati. Sungguh berantakan. Siapa yang percaya padamu? Oke, kau juga bukan anak kecil lagi. Yutong, bukankah Monan kembali untuk ulang tahunmu? Malam ini perayaan. Kalian pergilah dulu dan jangan kembali terlambat. Dalam hati Monan, apakah ini hari ulang tahun Lin Yutong? Monan berkata, bibitan, aku ada 2 pelajaran di sekolah. Aku harus pergi ke kelas dulu. Kita sekarang berpindah ke Qingse. Apakah Monan kembali ke sekolah? Seseorang yang di depan berkata, iya, aku baru aja mendapat telepon dari sekolah. Dan aku yakin dia udah kembali ke sekolah. Gak ada yang salah dengan itu. Qingse berkata, antar aku pulang. Aku ingin ganti pakaian dan berangkat ke sekolah. Hah? Oke, baiklah. Dalam hati Qingse, apakah tangannya masih patah? Kenapa dia kembali ke sekolah begitu cepat? Idiot ini. Apa dia gak pergi ke rumah sakit? Dia gak bilang padaku ketika dia kembali. Apakah dia menyalahkanku? Mereka pun akhirnya sampai. Lalu setelah itu, Qingse mengambil sebuah kotak P3K. Dia pun kembali ke dalam mobil. Asistennya berkata, Nona, kenapa kau begitu berkeringat? Apakah Nona sakit? Oh, enggak ada apa-apa kok. Saat di sekolah, Monan bertemu dengan Yutong. Lin Yutong berkata, Monan, aku punya sesuatu yang harus aku bicarakan padamu. Apa itu? Kang Chunpei. Dia akan datang malam ini. Dia orang yang sombong. Kau gak boleh sampai memukulnya. Aku akan memberimu nasihat. Dia bukan orang yang baik. Kau harus ingat itu. Dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Lin Yutong merespon, aku tidak mengatakan apa yang harus aku lakukan dengannya. Tapi ini ulang tahunku. Aku gak ingin kau bertengkar dengannya. Aku tidak akan membuat masalah dengannya jika dia gak main-main denganku. Monan, kau harus ingat itu. Ayo masuk ke mobil. Monan pun ditarik pergi. Tapi ternyata Qingse baru sampai. Dalam hati Qingse, apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba badanku jadi lemas begini? Qingse berkata, bukankah dia terluka? Kemana dia pergi? Nona, aku telah mendengar bahwa Monan akan pergi ke pesta ulang tahun ke orang yang bernama Lin Yutong. Dalam hati Qingse, aku memikirkan adegan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada hal seperti itu. Dia punya waktu untuk merayakan ulang tahun dengannya. Tapi dia gak punya waktu untuk menelponku saat dia telah kembali. Kenapa dia sangat menjengkelkan? Nona, apa yang terjadi padamu? Halo? Nona? Nona sangat berkeringat. Ini dingin. Apakah ini karena racunnya? Aku harus membawa Nona kembali dengan cepat. Kita sekarang pergi ke klub hiburan M Grand. Pacar cangkep berkata, Lin Yutong, turunlah. Aku punya kejutan. Monan mengambil sesuatu di kantongnya. Dalam hati Monan, tanpa diduga, aku datang ke tempat master. Tiba-tiba di tengah kerumunan, ada seseorang yang berdiri di tengah tanda love. Dia berkata, Lin Yutong, aku udah lama gak bertemu denganmu. Aku bermimpi tadi malam bahwa kau berkata padaku bahwa kau merindukanku. Kapan kau kembali? Pei Chun berkata, bagaimana bisa? Aku tidak kembali pada hari ulang tahunmu. Udah lama aku pergi. Aku ingin masuk ke university yang sama denganmu. Benarkah? Tentu saja. Nih, bunga ini untukmu. Lin Yutong berkata, kita bukan kekasih. Kenapa kau memberikanku mawar? Apakah ini untuk ulang tahunku? Wah. Lalu Pei Chun melihat Monan dan Pei Chun menghampirinya. Dia berkata, halo, aku Chang Xiao. Chang Pei Chun, siapa namamu? Monan. Pei Chun mengajak jabat tangan, tapi Monan gak membalasnya. Cangkep berkata, apa dia gak tahu caranya berjabat tangan?
Gak apa-apa, kau Monan bukan? Kau orang yang menarik. Ayo pergi masuk. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Changke berkata, aku tahu bos tempat ini. Dia adalah salah satu dari 3 bos bawah tanah di Jiangtu. Aku mendengar bahwa harga sewa tempat ini sekitar 60-70 juta per malam. Sekarang kotak ini selalu penuh tiap malam. Tetapi aku memesannya 3 hari sebelumnya. Aku tahu kau luar biasa. Kau udah bekerja keras. Changke menghampiri resepsionis dan berkata, kami memesan kotak 12 dan tolong bawa kami ke sana. Si resepsionis berkata, maaf, ada orang di kotak ke-12. Kau bisa mengantri lagi. Seperti inikah cara tempat ini berbisnis? Dia mengambil walkie-talkie dan berkata, Hei, cepat ke sini. Ada orang yang sedang membuat masalah di sini. Siapa yang berani membuat masalah? Kenapa kita membuat masalah? Aku memesan kotak itu 3 hari sebelumnya dan aku membayar deposit. Kau harus memberi penjelasan pada kami. Apa kau tidak tahu bahwa M Grand kami adalah toko anggota? Gak ada antrian untuk orang yang gak memiliki kartu keanggotaan. Hei, tunggu. Monan tampaknya punya kartu keanggotaan. Monan, kartu keanggotaan. Hei, jika dia punya kartu, berarti aku ini bos M Grand. Temannya si rambut hitam berkata, jangan membuat masalah, Monan. Apa kau benar-benar memiliki kartu keanggotaan? Iya, aku punya. Lalu Monan mengeluarkan kartunya. Sini, biarkan aku melihatnya. Kartu platinum. Cepat, beri aku kotak besar segera. Tunggu sebentar, aku akan memanggil manajer kami. Manajernya pun datang. Pelanggan mana yang memiliki kartu platinum? Tuh, kartu ini milikmu. Iya, apa ada masalah? Hei kau, di mana kau bisa membuat kartu palsu ini, bajingan? Kartu palsu? Kau melihatnya dengan jelas. Kartu platinumku gak mungkin palsu. Gak mungkin. Kartu platinum harus memiliki setidaknya 10 juta per restoran. Aku ingat setiap wajah tamu. Apa kau bisa membayarnya? Apa kartumu palsu dan berharap bermain dengan kami? Kali ini kau harus malu. Monan, kau pikir ini lucu? Kau gak boleh datang tanpa memberiku hadiah ulang tahun. Nah, kau cukup berani untuk menggunakan kartu palsu di tempat kami. Aku akan memberimu beberapa pelajaran. Kau benar-benar gak tahu di mana M Grand berada. Chang Pei Chun berkata, permisi, maafkan aku. Aku adalah anggota emas di sini. Aku hanya sedang bercanda dengan teman-temanku dan beri aku sebuah kotak yang bagus. Oh, itu Chang Xiao. Silahkan, aku akan memberimu tempat yang besar. Wanita yang di kiri berkata, Chang Xiao, Anda benar-benar memiliki kartu emas M Grand. Tetapi itu udah cukup untuk mendapatkan harga masuk tempat senilai 3 juta. NPC di atas kanan berkata, gak seperti orang itu yang membuat kartu palsu untuk dekat dengan si Lin Yutong. Benar-benar membuat malu aja. NPC di bawah berkata, dia mengejar si Lin Yutong. Lin Yutong mau lihat Mona dengan muka jijik dan dia pergi ke Chang Pei Chun. Beruntungnya ada dirimu. Baiklah, semuanya bersenang-senang. Jangan lupakan tema kita hari ini. Kita rayakan ulang tahun teman kita, yaitu Lin Yutong. Terima kasih Chang Xiao. Apa yang kau katakan? Itu untukmu. Mereka pun mulai berpesta. Hei Monan, keluar sebentar. Apa kamu gak menyiapkan hadiah untuk Lin Yutong? Ayo, lu pada ada kan? Ngaku deh lu. Yang ke ulang tahun orang atau nikahan orang, dateng gak bawa apa-apa, makan doang. Ke nikahan orang ngasih amplop kosong, makan 2 piring. Aku tahu bahwa kau gak menyiapkannya, tetapi untunglah aku udah menyiapkan 2 hadiah. Hei, ini untukmu. Aku akan memberikannya nanti. Terima kasih. Ya udah, aku masuk. Dalam hati Monan, karena kau memiliki hati yang baik, aku akan menjagamu. Tiba-tiba, tolong! Tiba-tiba ada seorang wanita yang berlari dan dia berlari ke arah Monan. Di pintu, seseorang berkata, dasar jalang, mau kemana kau? Sepanjang hari aku menelponmu. Aku udah gatal untuk waktu yang lama. Apa yang aku katakan hari ini adalah perintah dan kau harus melakukannya. Dan ternyata itu adalah si manajer. Hei anak kecil, kau lagi. Selamatkan aku, dia ingin menyerangku. Kau ingin lari dariku ketika kau bersamaku. Apa kau ingin melakukannya di sini? Kalau kau nggak mau, kau akan kupecat dan kau nggak perlu kerja besok. Tidak, manajer Su, aku udah lama mencari pekerjaan ini. Apakah kau tahu bahwa pekerjaan ini sulit sekali ditemukan? Kalau kau menghabiskan banyak waktu dengan tamu, kau akan mendapatkan banyak uang. Dan kau binatang kecil, keluar dari tempat ini sekarang. Kau uruslah urusanmu sendiri. Kau harus berbaring dan meninggalkan tempat ini sekarang. Hei, emang kenapa? Mona menggenggam tangannya dan langsung mematahkannya. Lalu manajer Su ditendang oleh Monan. Kau pergilah, biarkan aku ada di sini. Kamu, dia. Wanita itu pun pergi. Lalu Mona menelpon seseorang. Setelah itu, Mona kembali ke pesta. Potong kuenya. Hei, selamat ulang tahun. Terima kasih. Tapi setelah itu, hadiahnya diambil oleh si rambut pink. Dia berkata, hadiah dari bocah miskin ini bisa jadi aneh. Lin Yutong, lihatlah apa yang dikirim Chang Xiao padamu. Apa ini? Saat dibuka,
Nggak dikasih lihat isinya apa. Dalam hati Monan, apa yang ada di luar sangat berisik. Ternyata itu manajer tadi. Dia datang bersama 3 bodyguard. Dalam hati Monan, bagaimana pria gemuk ini bangun begitu cepat? Tangannya diperban. Itu anaknya. Sialan. Pukuli dia. Para penjaga pun maju. Si rambut hitam bertanya, "Hei, di mana Monan sekarang?" NPC di kanan berkata, "Siapa yang peduli dengannya?" Sepertinya setelah melihat hal yang dikirim Chang Xiao, dia merasa dirinya rendah. Dia masih ingin mengejar si Lin Yutong dengan barang-barangnya yang murah. Dan aku nggak tahu apakah Chang Xiao itu peduli. Si rambut hitam pun keluar. Gak bagus, Monan dipukuli. Tapi ternyata Monan membantai para penjaga itu. "Hei Monan, apa yang kau lakukan? Anjing gila ini mematahkan tanganku. Kalian gak bisa pergi hari ini." Manajer Su, dia adalah teman di kotak atau ruangan saya. "Apa yang terjadi pada Anda? Katakan dengan jelas." "Oke nak, sebenarnya aku gak ingin mengatakannya. Tetapi kamu gak tahu bagaimana hidup itu." Dia memberi kode ke wanita tadi. Manajer Su berkata, "Hadirin sekalian, anak ini gak bisa mengendalikan dirinya, menatap seorang wanita di sini dan menyeretnya ke kamar mandi. Untungnya aku bisa menyelamatkannya, tapi akibatnya dia mematahkan tanganku." Si rambut hitam berkata, "Gak mungkin, Mona gak akan melakukan hal seperti ini." Lin Yutong berkata, "Dia gak memiliki keberanian ini." Manajer Su, Anda pasti salah. Manajer Su melanjutkan, "Gak mungkin, aku belum pernah melihat seorang pemuda di dunia minum-minum gak melakukan apa-apa. Dan juga sang wanita masih ada. Tanya kepadanya, 'Hei, kau keluar, beritahu semua orang apa yang terjadi.' Kau tahu kan apa yang harus dilakukan? Beri aku kinerja yang bagus." Wanita itu berkata, "Dia ingin nomorku. Aku tidak memberikannya. Dia datang dan menyeretku ke kamar mandi." Mendengar itu, semuanya kaget. "Monan, kau?" Monan berkata, "Aku menyelamatkanmu dari bahaya. Kau gak berterima kasih padaku dan kau malah menjebakku." Tidak, aku..." Orang yang di kanan berkata, "Apa? Binatang kecil? Apalagi yang kau inginkan? Kau ingin memukul seseorang?" Orang yang di kanan berkata, "Kami udah memanggil polisi. Sebentar lagi kau akan ditangkap." Lin Yutong berkata, "Chang Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia ditangkap, ibuku pasti akan membunuhku. Serahkan itu padaku." Chang Peichun berkata, "Manajer Su, kau gak perlu menelpon polisi. Biarkan aku menjadi perantara. Temanku sedang sakit hati karena cinta dan mabuk hari ini. Dan dia gak sengaja melakukan sesuatu yang salah dan mengejutkanmu. Aku akan minta maaf untuk dia. Aku akan membayar 100.000 dan tolong maafkan dia." "Bagus. Selain itu, Manajer Su, biaya medis dan kerusakan aku yang akan bayar. Kita akan menyelesaikannya secara pribadi." Manajer Su merespon, "Uang? Aku tidak membutuhkan uang. Aku ingin dia mematahkan tangannya juga." Lalu datang sebuah bodyguard. "Nih, ada 2 mangkuk besar es. Kau harus menelan itu semua dan berlututlah kepadaku." Chang Peichun berkata, "Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Kau berlututlah dan mengakui kesalahanmu. Jika tidak, mereka akan bertindak lebih buruk dari ini. Kau gak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin Lin Yutong sedih." "Apa yang kau bicarakan?" "Hah? Apa? Kau udah mendengarnya dengan jelas kan? Maka aku gak akan mengatakannya lagi. Jangan berani-berani ikut campur dalam urusanku. Kau pergilah dari sini." "Oke, bagus kalau gitu. Aku gak tahu apa lagi akan terjadi. Kau akan mati." Lin Yutong berkata, "Monan, apa kau gila? Chang Xiao sedang membantumu dan kau masih bicara seperti ini." Pacarnya Changke berkata, "Hei, orang seperti dia gak pantas diselamatkan." Changke berkata, "Iya, kita gak perlu menyelamatkannya. Lihat bagaimana dia akan berakhir." "Bocah bau, hari ini kau akan mati di sini. Kalian semua, serang dia!" Dengan cepat, Mona menghajar Manajer Su. Dia juga melawan bodyguard yang lainnya. Tapi dengan mudah, Mona mengalahkan mereka. Lalu dia menarik kepala Manajer Su. Monan mengambil mangkuk es tadi dan disodorkan ke muka Manajer Su. "Makan. Apa kau gak suka makan es? Ayo, telan itu." Seorang penjaga berkata, "Semuanya, minggir dari jalan. Tuan Yu telah datang." "Apa? Tuan Yu ada di sini? Bocah ini berani membuat masalah di sini. Aku takut kau akan mati di sini." "Tuan, selamat pagi." "Hahaha. Nak, kau udah berakhir." Manajernya berkata, "Tuan, Anda ada di sini. Anak ini sedang membuat masalah di tempat kita." Lalu si rambut hitam maju. "Kau datang di waktu yang tepat. Manajermu telah membuat masalah denganku." Monan pun maju. "Gak perlu. Aku hanya ingin memastikan 2 hal. Yang pertama, apakah kartuku palsu?" Mendengar itu, manajer itu langsung ditampar. "Tuan, apakah Anda sedang bermain-main?" Lalu dia ditendang. "Tentu saja itu asli. Kartu M Grand Platinum ini diberikan kepada Anda secara pribadi. Bagaimana mungkin itu palsu?" Tapi aku tadi kaget. Kenapa manajer Su bilang kalau kartu ini palsu? "Ini kartu Anda, Tuan." Apa manajer Su buta? Tapi yang jelas, kartu ini adalah asli. Mendengar itu, semuanya kaget. Aneh, kenapa manajer Su bilang kalau kartuku ini palsu? Kenapa kau seperti itu padaku? Apakah aku seperti seorang penipu? Lalu kakinya diinjak. "Kau benar-benar sialan.
Aku nggak peduli siapapun itu. Walaupun kau manajer, kau mengambil kartu platinum dari anggota khusus. Apa kau udah nggak membutuhkan sepasang tangan ini? Tuan, aku salah Tuan. Aku telah membuat kesalahan. Jangan bunuh dia. Biarkan dia membuktikan kedua hal tadi. Mona berkata kepada wanita tadi. Apakah dia telah memaksamu untuk mengatakan kebohongan? Aku sebenarnya nggak mau. Tapi dia memaksaku. Aku nggak punya pilihan lain. Dia bilang kalau aku nggak membantu, dia akan melakukan hal buruk. Aku tidak mau berbohong. Aku tidak akan. Oh, jadi gitu. Harusnya kau berani sampai akhir. Tetapi kau menyembunyikannya dan mencoba kabur dari masalah ini. Manajer Su, dia ingin menyerangku. Pada saat itu, Tuan Mona menyelamatkanku dan mengalahkan manajer Su. Manajer Su berkata bahwa dia akan membalas dendam dan memintaku untuk menjebak Tuan Monan. Manajer Su berkata, kau jalang, kau mengambil uangnya dan mendorong semua tanggung jawab kepadaku. Manajer Su pun ditendang. Orang yang menendang berkata, Tuan gak bertanya padamu, jangan berani-berani bergerak. Manajer Su memaksaku untuk mengatakan bahwa Tuan Monan ingin menyerangku. Awalnya aku gak setuju. Sangat jelas itu, tetapi dia mengancamku. Dia mengatakan bahwa dia akan memecatku dan melakukan hal yang buruk padaku. Aku takut, aku tidak mau, tetapi aku gak bisa menolaknya. Aku salah, Tuan Mona, maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku mohon maafkan aku. Dasar kau jalang. Yo ini, kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next